Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2671. Tidak pernah mengharapkan ini, kan? Qin Xuang berteriak kesakitan. Kerusakan yang ditimbulkan serangan ini padanya benar-benar terlalu besar. Namun, serangan Ling Han tidak berakhir di situ. Ling Han mengangkat tangan kirinya, dan cahaya 9 warna berkedip saat dia menekan telapak tangannya ke Qin Xuang. Qin Xuang sudah tidak mampu lagi mengubah jalurnya, jadi dia hanya bisa menerima serangan ini secara langsung. Dentang, telapak tangannya mendarat, dan seluruh tubuh Qin Xuang meledak. Kekuatan serangan ini sama sekali tidak kalah dengan tebasan dari pedang iblis surgawi. Ling Han terengah-engah, tapi gerakannya tidak berhenti. Mengambil pedangnya, dia melanjutkan pengejarannya. Qin Xuang memang telah diledakkan cukup parah, seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Namun, kepalanya masih utuh, jadi dia tidak mati. Untuk Celestial Kings, ini bukanlah luka yang fatal. Selama Qin Xuang diberi waktu, dia akan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dan memulihkan kekuatan pertempurannya dengan sangat cepat. Ling Han telah menggunakan gulungan 9 transformasi surgawi dalam serangan pertama, meningkatkan kecakapan pertempurannya berkali-kali lipat, dan dia telah menyalurkan teknik petir 5 elemen dalam serangan keduanya. Meskipun dia tidak menyalurkan 2 teknik pemujaan surgawi pada saat yang sama, jarak antara penggunaannya terlalu pendek, sehingga masih menyebabkan darahnya menggelegak, dan membuatnya merasa sangat tidak enak. Tapi sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Dia harus mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti serangannya, dan membunuh musuhnya dalam satu serangan. Bagaimana seorang kepala akan bersaing dengan Ling Han dalam kecepatan? Ling Han mengejarnya, dan melanjutkan dengan serangan dari pedangnya. Kepala Qin Xuang ditusuk dengan Divine Demon Sword. Pikirannya hancur, dan dia akhirnya mati. Ling Han mencabut pedangnya, dan meraih dengan kedua tangan. Dia segera mengambil alat Dewa Tata Ruang yang dibawa Qin Xuang padanya. Teknik formasi ini tidak buruk. Di masa depan, kakek anjing tidak perlu lagi khawatir ada orang yang bisa melarikan diri darinya. Anjing hitam besar mengambil inti yang mengendalikan formasi yang dimiliki Qin Xuang padanya. Dia mulai dengan penuh semangat menyimpan formasi itu. Ling Han juga tertarik dengan formasi ini, tetapi anjing hitam besar itu tidak bisa membantunya begitu saja. Kalau tidak, akan sulit untuk meminta bantuannya lagi di masa depan. Ling Han memperluas akal surgawinya ke alat Dewa Tata Ruang Qin Xuang dan melakukan sapuan. Sebuah pil alkimia muncul di tangannya. Meskipun dia sudah menjadi alkemis bintang 5, dia masih tidak bisa mengenali pil alkimia ini. Namun, dia bisa yakin bahwa ada aura kuat yang terkandung di dalamnya. Faktanya, itu lebih unggul bahkan dari pil Celestial King Tier yang hebat. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Qin Xuang sebelumnya, tentang bagaimana dia pindah karena dia telah menerima pil penghormatan surgawi dari Mayu Hai, maka ini adalah pil penghormatan surgawi. Pil mulia surgawi, apa gunanya? Ling Han tahu ini adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak tahu persis efeknya. Apa? Pil penghormatan surgawi? Cepat, berikan ke kakek anjing. Anjing hitam besar itu segera melompat, menjulurkan kakinya tanpa malu-malu. Ling Han buru-buru menyimpan pil penghormatan surgawi. Skram, kamu sudah mengambil teknik formasi, dan kamu masih menginginkan ini juga. Lagi pula, ini adalah harta karun. Lebih banyak lebih baik. Anjing hitam besar itu sangat tak tahu malu. Tidak mungkin membuatnya merasa teliti. Ling Han hanya memberinya jari tengah. Baru pada saat itulah anjing hitam besar itu berkata,
Pil penghormatan surgawi adalah obat berharga biologis yang dibuat ketika penghormatan surgawi mengekstrak esensi darahnya sendiri yang dikombinasikan dengan niat bela diri pribadinya. Itu akan sangat bermanfaat bahkan bagi Raja Surgawi. Namun, akan lebih baik jika kakek anjing menelannya. Itu dapat membantu kakek anjing maju ke tingkat yang mulia surgawi lebih cepat. Ling Han hanya terkekeh. Mata anjing sialan ini berputar tanpa henti saat dia berbicara. Siapa yang akan percaya padanya? Ling Han menyimpan alat surgawi Qin Suang. Anjing hitam besar itu juga membantunya untuk menekannya, menghapus niat bela diri yang terkandung di dalamnya, dan memudahkan pedang iblis surgawi untuk melahapnya. Pada titik ini, anjing hitam besar tidak mengatakan apa-apa, karena masalah apakah pedang iblis surgawi dapat maju menjadi alat mulia surgawi adalah masalah yang berimplikasi pada masalah serius apakah Karmic Life Heavenly Venerable dapat dihidupkan kembali atau tidak. Berat. Apakah kamu ingin kakek anjing menemanimu ke janji temu? Anjing hitam besar itu bertanya sambil terus bermain-main dengan batu fondasi formasi yang baru saja dia dapatkan. Ini sangat sederhana, hanya ada 4 pilar. Tetapi setelah dikubur di dalam tanah, area yang dilingkupi oleh keempat pilar tersebut akan menjadi ruang tersendiri. Tidak dibutuhkan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika itu hanya Ma Yuhai, dia tentu saja tidak akan mengingatnya. Pria dan anjing itu berpisah. Anjing hitam besar itu masih harus mendapatkan lebih banyak Divine Metal. Setelah dimulainya kerjasama dengan klan Wang, hari di mana pedang iblis surgawi untuk maju semakin dekat, dan itu juga membuat anjing hitam besar menjadi sangat termotivasi. Karena Ling Han telah menunda waktu yang sangat lama dalam perjalanan ke sini, ketika dia tiba di Great Fury Mountain, hari itu hampir berakhir. Dia tidak datang, kan? Di gunung, banyak sekali orang yang dengan sengaja datang untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mereka telah menunggu sampai bulan menggantung tinggi di langit, dan hari akan segera berakhir sedikit lagi, namun masih ada tidak melihat Ling Han. Kemudian, sepertinya mustahil baginya untuk tetap datang. Apakah dia menyusut dari pertempuran? Tidak mungkin, kan? Sebelumnya, bukankah Ling Han mengalahkan Ma Yuhai dengan satu gerakan? Kenapa dia takut sekarang? Hanya bisa dikatakan bahwa Ma Yuhai yang ceroboh sebelumnya, dan Ling Han baru saja menang dengan keberuntungan. Sekarang dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan berhasil 2 kali, dia meringkuk. Hehe, aku tidak mengira dia orang seperti ini. Semua orang berdiskusi dengan semangat, sementara Ma Yuhai menyeringai. Ma Yuhai tidak hanya ingin Ling Han mati, dia juga ingin menebus kekayaannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin putri kecil dari klan Wang berubah pikiran tentang dia? Ma Yuhai sangat sadar bahwa tidak mungkin Ling Han bisa datang. Dengan Qin Suang bergerak, Ling Han seharusnya sudah lama terbaring mati di suatu tempat. Dan untuk Ma Yuhai, dia telah menunggu di sini di depan umum selama ini, jadi dia tentu saja sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Ling Han. Ma Yuhai mengulurkan tangan, dan berkata, semuanya, ini mengecewakan. Silakan kembali. Semua orang berdiri, hati mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Ling Han, untuk berpikir dia benar-benar meringkuk dari pertempuran. Hari ini belum berakhir, mengapa semua orang terburu-buru? Suara datar terdengar, semua orang berhenti. Ling Han, itu Ling Han, dia akhirnya ada di sini. Sementara itu, ekspresi Ma Yuhai berubah drastis. Mengapa Ling Han ada di sini? Lalu bagaimana dengan Qin Suang? Mungkinkah dia tidak berhasil menyergap Ling Han? Jika itu masalahnya, itu akan baik-baik saja, dan Ling Han jelas tidak akan mengetahui rencana Ma Yuhai. Namun, jika Qin Suang sudah bergerak, dan Ling Han masih muncul di sini, masalah tentang itu akan sangat besar. Ma Yuhai tidak bisa berhenti gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Han melangkah maju, dan tiba di puncak, di mana dia berhadapan langsung dengan Ma Yuhai. Dia tersenyum. Ketika kamu melihatku muncul, kamu pasti sangat terkejut, kan? Ma Yuhai dengan paksa mempertahankan ketenangannya.
Apa yang akan membuat saya terpana? Akulah yang mengajakmu keluar untuk pertempuran ini, dan kau menunda-nunda dan hanya muncul saat ini. Ling Han menatap Ma Yuhai, dan setelah beberapa saat menarik napas, dia akhirnya berkata, kamu meminta seseorang untuk menyergapku dalam perjalanan ke sini, berencana untuk membunuhku. Melihatku tampak hidup dan sehat, kamu pasti merasa sangat terganggu, kan? Apa? Mendengar kata-kata Ling Han, keributan meledak di antara para penonton dalam sekejap. Apakah itu benar-benar terjadi? Itu cukup logis. Kalau tidak, Ma Yuhai jelas menderita kekalahan yang mengerikan, dan tidak ada peningkatan yang jelas dalam kekuatannya. Jadi apa alasan dia berani menantang Ling Han untuk bertempur lagi? Itu terlalu licik, bukan? Hehe, jika Akademi Bela Diri menginterogasi si pembunuh, dan dia mengakui segalanya, bahkan Lord Ma Feng tidak akan bisa menyelamatkannya. Paling tidak, dia akan dikeluarkan dari Akademi Bela Diri. Itu benar-benar akan menjadi penghinaan yang ekstrim. Tangan Ma Yuhai mengepal erat. Hatinya juga dipenuhi dengan kegelisahan. Bagaimana jika Qin Xuang benar-benar ditangkap, dan mengakui kebenaran tentang bagaimana mereka berdua bekerja sama dan merencanakan untuk membunuh seorang murid Akademi Bela Diri? Dia akan selesai untuk, tepat ketika dia dalam keadaan linglung, Ling Han tiba-tiba melesat, dan tiba tepat di depan Ma Yuhai dengan lompatan cepat sebelum meninju dia. Dentang, Ma Yuhai langsung dikirim terbang dari serangan ini. Saat berada di udara, dia sudah memuntahkan seteguk darah, bersama dengan sejumlah besar gigi. Jika dia tidak begitu terganggu, dia pasti tidak akan dikirim terbang dengan satu tamparan seperti ini. Tapi siapa yang meminta kekacauan menjadi liar di dalam hatinya sekarang? Ditambah dengan fakta bahwa ledakan kecepatan Ling Han terlalu cepat, Ma Yuhai sekali lagi jatuh dengan satu serangan dari Ling Han. Ma Yuhai jatuh ke tanah, meniup lapisan debu. Dia baru saja akan bangkit ketika dia merasakan beban di wajahnya. Sebuah kaki dengan paksa mendorongnya kembali ke tanah. Aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini, tapi pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Ling Han mengancam dengan mengancam. Dengan satu kaki menginjak keajaiban, dia menyapu matanya ke sekeliling, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, bahkan tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Chapter 2672, He Yufeng keluar dari pengasingan. Saat ini, bulan tergantung di tengah langit, dan hari ini baru saja berakhir. Semua orang terkejut. Berapa banyak waktu yang diambil Ling Han untuk perjalanan ini, tapi dia sudah memukul Ma Yuhai ke tanah. Seberapa lebar kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua, tapi ada sejumlah besar orang yang memiliki mata tajam, dan mereka mengungkapkan kebenaran. Ling Han memang sangat kuat, tapi Ma Yuhai juga tidak pasti lebih lemah darinya. Tapi terakhir kali, ketika dia dikalahkan oleh Ling Han dengan satu serangan, trauma psikologis pasti tertinggal di hati Ma Yuhai. Kali ini, ditambah dengan terungkapnya plotnya, emosinya semakin terganggu. Kemungkinan dia tidak akan menyadarinya bahkan jika guntur bergemuruh, dan menambahkan bagaimana Ling Han benar-benar terlalu cepat, itulah yang membuatnya dikalahkan dengan satu serangan lagi. Menghadapi Ling Han benar-benar merupakan kesialan bagi Ma Yuhai. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi ada juga orang yang penasaran, menebak-nebak siapa orang yang dimintai tolong oleh Ma Yuhai itu. Orang itu pasti lebih kuat dari Ma Yuhai. Di surga ke-9, Monarch Star atau bintang raja tertinggi. Semua orang menyatukan bintang-bintang raja dan bintang-bintang raja tertinggi dari surga ke-9 di Akademi Bela Diri, namun menemukan ada sejumlah besar tersangka. Ini karena ini adalah Akademi Bela Diri Paramount Dunia, yang telah mengumpulkan semua keajaiban di dunia Genesis. Selanjutnya, mayoritas keajaiban secara alami juga akan terjebak di surga ke-9. Dengan demikian, jumlah keajaiban di level ini adalah yang tertinggi. Amu, Du Siyi, Ken Yue, dan Imperial Void Celestial King semuanya dicurigai. Namun Ling Han tidak bisa diganggu.
Karena Ma Yuhai ingin memulai perseteruan dengannya, maka dia menurutinya. Ling Han tidak membunuh Ma Yuhai kali ini. Itu bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Lagi pula, Ma Yuhai yang ingin membunuh Ling Han hanyalah klaim sepihak Ling Han. Sekarang Qin Shuang sudah mati. Jika Ling Han membunuh Ma Yuhai juga, tidak akan ada yang hidup untuk memberikan kesaksian atas namanya. Kejahatan membunuh seorang murid Akademi Bela Diri terlalu berat. Alasan utamanya masih karena kekuatanku tidak memadai, pikir Ling Han. Jika aku adalah yang mulia surgawi, apa gunanya membunuh Raja Surgawi Langit ke-8? Oleh karena itu, hanya jika saya menjadi yang mulia surgawi, saya akan benar-benar dapat melampaui dan berada di atas semua aturan. Ling Han kembali ke Akademi Bela Diri, dan sekali lagi mengubur dirinya dalam alkimia. Jumlah logam surgawi yang dia peroleh meningkat, tetapi ketika jumlahnya mencapai 40 buah, bahkan klan Wang mulai merasa bermasalah. Divine Metal bukan hanya kubis yang bisa didapatkan di mana saja. Mereka memiliki beberapa perbekalan sendiri, dan juga membeli lebih banyak lagi. Mereka juga menukar beberapa dengan imbalan pil surgawi dengan klan bangsawan lainnya. Namun, 40 buah sudah menjadi batas mereka. Dalam jangka pendek, mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Jadi, Ling Han meminta klan Wang menggunakan sumber daya lain sebagai pengganti. Dia juga ingin memajukan fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat ke-9. Akibatnya, pekerjaannya dalam alkimia melambat karena dia telah menggunakan sebagian besar bahan obat yang telah dikumpulkan klan Wang selama beberapa zaman. Ling Han mengambil pil penghormatan surgawi dan menelannya. Dia sangat membutuhkan kekuatan saat ini. Ledakan. Saat dia menelan pil alkimia, itu berubah menjadi naga api yang mendatangkan malapetaka di tubuh Ling Han. Niat yang kuat berkobar. Seolah-olah ini adalah dewa yang tinggi dan agung yang hanya bisa disembah oleh orang lain. Ini adalah perasaan surgawi Pseudo Heavenly Venerate milik Ma Feng. Ling Han punuk. Seorang Pseudo Heavenly Venerate ingin aku tunduk padanya. Jika Pseudo Heavenly Venerate benar-benar datang, dia hanya akan mampu menekan tubuh fisik Ling Han. Sangat tidak mungkin untuk membuat surat wasiat Ling Han. Itu karena Ling Han telah menciptakan jalannya sendiri. Hanya dalam aspek kualitas, dia tidak kalah dengan yang mulia surgawi. Dan sekarang bahkan kehendak Pseudo Heavenly Venerate ingin menekannya. Apakah ini lelucon? Ini adalah tubuh Ling Han, dan Ling Han adalah raja di sini. Di bawah penindasan agresifnya, bahkan kehendak Pseudo Heavenly Venerate hanya bisa tunduk. Ledakan. Kekuatan menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Ling Han, meningkatkan level kultivasinya. Yang mulia surgawi tingkat pertama telah memahami kekuatan unik dari dimensi tertentu, dan untuk Pseudo Heavenly Venerate, dia sudah dapat melakukan kontak dengan kekuatan semacam ini, dan mengekstraknya untuk meredam dirinya sendiri. Dari sudut tertentu, dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang telah mengembangkan seni tubuh. Ling Han melihat sekilas inti dari jalur kultivasi Ma Feng dari pil penghormatan surgawi ini. Tidak mengherankan bahwa pil ini mungkin dapat membantu Raja Surgawi Surga ke-9 menerobos ke tingkat yang mulia surgawi. Tapi ini tidak berguna bagi Ling Han. Dia sudah lama menciptakan jalannya sendiri. Faktanya, dia bahkan bisa mengekstrak void particle energy untuk meredam tubuhnya. Yang dia butuhkan hanyalah peningkatan level kultivasinya. 10 hari kemudian, dia benar-benar menyempurnakan efek obat yang terkandung dalam pil penghormatan surgawi ini. Ini hanya pil alkimia yang dibuat oleh Pseudo Heavenly Venerate, jadi belum bisa disebut sebagai Heavenly Venerate Pill. Namun, itu masih meningkatkan tingkat kultivasi saya ke tahap akhir surga ke-7, jadi itu cukup bagus. Jika saya dapat memiliki 3 atau 4 pil lagi, saya seharusnya dapat mencapai tahap puncak. Saya kemudian akan dapat menerobos ke surga ke-8. Ling Han hanya bisa menghela nafas. Baru-baru ini, waktu benar-benar merangkak untuk Ma Yuhai. Dia merasa gelisah setiap hari.
Dia takut komplotannya telah terungkap, dan bahwa dia akan benar-benar jatuh dari kasih karunia. Dia pergi untuk memeriksa Qin Shuang, tapi yang terakhir sudah menghilang. Jika Qin Shuang sudah mati, Ma Yuhai akan baik-baik saja. Selama dia menyangkal semuanya, Akademi Bela Diri tidak mungkin menghukumnya karena kejahatan hanya dengan cerita dari sisi Linghan. Selain itu, Ma Yuhai adalah putra dari Pseudo Heavenly Venerate. Tanpa bukti mutlak, siapa yang berani mencabut semangatnya dan mencari kebenaran? Tetapi jika Qin Shuang ditangkap, itu akan sangat mengerikan. 1 bulan, setengah tahun, 3 tahun. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dan tidak ada yang muncul dari otoritas Akademi Bela Diri untuk menanyai Ma Yuhai tentang masalah penyergapan Linghan, jadi dia akhirnya menenangkan hatinya yang berat secara bertahap. Dari tampilan, Qin Shuang benar-benar telah mati. 4 tahun kemudian, berita terobosan muncul. He Yufeng telah keluar dari pengasingan. Siapa He Yufeng? Dia berasal dari kelas yang lebih tinggi dari Amu, Du Ziyi, dan Ken Yue. Dia adalah keajaiban tertinggi dari istilah sebelumnya. Selain itu, dia memiliki identitas prestisius lainnya. Ayahnya adalah penghormat surgawi tingkat keempat dengan nama Herong, memegang gelar Bloody Mist. He Yufeng adalah tipe orang yang sangat rendah hati, terus-menerus berada dalam pengasingan. Sayangnya hanya sedikit orang yang mengenalnya, tapi itu jelas bukan alasan untuk menyangkal bahwa dia kuat. Dalam kelompoknya, dia adalah salah satu elit teratas, dan bisa dibilang tak terkalahkan. Jika itu saja, maka tidak akan menjadi sesuatu yang penting bahwa dia telah keluar dari pengasingan. Itu tidak akan menyebabkan keributan besar. Lebih penting lagi, dia telah mengambil langkah yang diimpikan oleh semua Raja Surgawi, dan menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Ini terlalu mengejutkan, dan menyebabkan kegemparan di seluruh Akademi Bela Diri. Mereka yang sekuat Amu, Du Ziyi, dan tembakan besar lainnya telah mencapai tahap puncak surga ke-9 sekitar 10 miliar tahun yang lalu. Tetapi 10 miliar tahun telah berlalu, dan mereka masih terjebak di tempat mereka memulai. Mengapa ini? Apakah bakat mereka tidak memadai? Apakah mereka tidak bekerja cukup keras? Apakah mereka tidak cukup beruntung? Salah. Mereka dilengkapi dengan semua kondisi untuk menerobos ke tingkat yang mulia surgawi, namun masih belum dapat menyeberang ke ambang baru ini. Untuk menjadi yang mulia surgawi, dibutuhkan waktu yang sangat luas untuk menghargai langit dan bumi. Siapa yang seberuntung Linghan, yang bisa menjadi penguasa dunia? He Yufeng telah naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, dan ini benar-benar asli. Dalam kumpulan muridnya, dia juga satu-satunya yang telah mencapai Pseudo Heavenly Venerable Tier sejauh ini. Ini pasti terkait dengan bantuan Herong. Dia telah menyiapkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya untuk putranya, dan itu semua adalah harta kelas tertinggi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa He Yufeng memiliki kemampuan yang diperlukan. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerable Tier, dan semua orang yang telah mencapai tingkat ini dalam sejarah adalah orang-orang di puncak generasi mereka. Sebelumnya, Linghan telah mengalahkan Heavenborn, dan sangat terkenal karena itu. Tetapi ketika berita tentang He Yufeng menerobos ke Pseudo Heavenly Venerable Tier menyebar, berita ini secara alami menaungi prestasi Linghan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Raja Surgawi, dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi, mereka semua adalah sampah. Ketika Ma Yuhai mendengar tentang ini, dia langsung melompat setinggi langit. Dia terlalu bersemangat. Dia buru-buru memohon untuk bertemu dengan He Yufeng. Bawahan yang terakhir telah mati di tangan Linghan, jadi He Yufeng pasti sangat marah. Chapter 2673. Pencapaian besar fisik surgawi. Ma Yuhai masih dianggap sebagai tokoh penting, jadi tidak lama setelah dia menelepon untuk memberi hormat, He Yufeng mengabulkannya. "Lepaskan saya ucapan pujian Anda, saya bosan mendengarnya," kata He Yufeng datar, sangat belak-belakan. Ma Yuhai sedikit malu.
Tetapi pihak lain berada pada level yang sama dengan ayahnya sendiri, jadi bagaimana dia berani keberatan? Dia dengan cepat berkata, "Tuan Muda He, sesuatu telah terjadi." "Apa masalahnya?" He Yufeng berbalik untuk menatapnya. Ma Yuhai tiba-tiba merasa berada di bawah tekanan besar. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate. Satu tatapan hampir membuatnya pingsan. Dia menyesuaikan kerangka pikirannya, dan kemudian berkata, "Pelayan Tuan Muda He, Tuan Qin Suang, mungkin telah terbunuh." Tatapan He Yufeng menjadi tajam, dan Ma Yuhai segera jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Pseudo Heavenly Venerate. He Yufeng menarik pandangannya, dan bertanya dengan enteng, "Bagaimana kamu tahu?" Qin Suang hanyalah salah satu kaki tangan He Yufeng, jadi He Yufeng secara alami tidak peduli apakah yang pertama masih hidup atau sudah mati. Tetapi dia adalah salah satu anak buahnya, jadi jika benar-benar seseorang telah membunuhnya, seperti kata pepatah, seseorang perlu untuk mempertimbangkan siapa tuannya sebelum memukul seekor anjing. He Yufeng pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Ma Yuhai awalnya membuat banyak kebohongan, tetapi ketika He Yufeng meliriknya, semua kebohongan itu menguap ke udara tipis, dan dia dengan cepat mengatakan kebenaran dengan sangat rinci, tidak berani menambahkan apapun atau membumbuinya dengan cara apapun. Setelah mendengar ini, He Yufeng hanya bisa mencibir. "Kamu punya nyali, bahkan berani membunuh seorang murid Akademi Bela Diri." "Ya." Ma Yuhai baru saja bangun dari tanah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia duduk lagi dengan ketakutan. Sementara dia adalah bintang raja tertinggi di tahap puncak surga ke-8, dia benar-benar hanyalah seekor semut ketika berhadapan dengan Pseudo Heavenly Venerate. "Qin Suang meninggal karena kamu. Anda akan melumpuhkan kedua lengan Anda, menuju ke gunung berapi awan Bers, dan tinggal di sana selama setahun." He Yufeng berbicara lagi. Ma Yuhai tidak berani keberatan, dia mengangguk dengan cepat, tetapi wajahnya penuh ketakutan. Mematahkan kedua lengannya bukanlah masalah besar, tetapi gunung berapi awan Bers adalah tempat berbahaya di Flaming Frost Realm. Apinya yang mengerikan dapat dengan mudah melelehkan logam surgawi sekalipun. Selanjutnya dia harus tinggal di gunung selama setahun. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya itu. Itu akan membuatnya sangat menderita. Tapi apakah dia berani mengatakan tidak? Pseudo Heavenly Venerate tidak lagi terikat oleh peraturan apapun. Bagaimana jika He Yufeng menjadi kesal dan membunuhnya dengan satu serangan? "Ya," Ma Yuhai berkata dengan hormat. "Ling Han, orang yang berani membunuh hambaku ini, aku akan membuatnya membayar harga yang pantas untuk ini." He Yufeng berkata lagi. Ma Yuhai langsung merasa sangat gembira. Pseudo Heavenly Venerate akan mengambil tindakan terhadap Ling Han. Jadi tidak peduli seberapa aneh yang terakhir itu tidak akan berguna, karena hidup atau matinya akan sepenuhnya bergantung pada pemikiran He Yufeng belaka. "Enyahlah," He Yufeng berkata dengan kesal. Ma Yuhai berbalik dan segera pergi karena tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya jika dia membuat marah Pseudo Heavenly Venerate. Dia telah melihat beberapa keajaiban tingkat atas yang menerima begitu saja bahwa mereka memiliki bakat alami dan beberapa latar belakang, bahkan menunjukkan rasa tidak hormat sekecil apapun di hadapan ayahnya, dan akibatnya hancur berkeping-keping. Yang mulia surgawi memang eksistensi yang melampaui peraturan. Bahkan Pseudo Heavenly Venerate juga duduk di tempat yang tinggi dan tinggi, dengan kekuatan surgawi yang tidak bisa dilanggar. Sekali lagi, klan Wang telah mengirimkan sejumlah besar sumber daya, termasuk cukup banyak harta alam. Ling Han melirik mereka, dan mau tidak mau menunjukkan senyum puas. Dengan cara ini, kultivasi fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan seharusnya bisa mencapai tingkat ke-9. Untuk ini, dia berkultivasi dalam pengasingan, dan dia berhasil setelah 3 bulan. Akhirnya tercapai. Kondisi fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Seberapa kuat pembelaannya sekarang? Bahkan jika Raja Surgawi surga ke-9 membombardirnya dengan sekuat tenaga,
tubuhnya tidak akan terluka. Bahkan jika dia terkena alat surgawi, atau bintang raja tertinggi di tahap puncak surga ke-9 menyerangnya, mereka hanya akan menyebabkan luka ringan pada tubuhnya. Sayangnya, masih agak jauh dari mencapai Indestructible Divine Metal Physique. Bahkan jika saya membuat pil alkimia seperti sebelumnya, saya rasa akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup. Namun, obat-obatan surgawi yang dikumpulkan oleh klan Wang selama satu zaman telah sepenuhnya digunakan untuk meramu pil alkimia. Bahkan jika mereka mendapatkan lebih banyak dari berbagai sudut, bagaimana mereka bisa mengikuti kecepatan saya dalam meramu pil alkimia? Tampaknya jika aku ingin mencapai Indestructible Divine Metal Physique, itu hanya akan terjadi setidaknya setelah 100 juta tahun. Ling Han keluar dari pengasingan dan hanya duduk ketika dia melihat Zhu Xuaner datang dengan kartu undangan sambil berkata, "Suamiku, ada hal lain yang harus kamu kerjakan." "Apa itu?" Ling Han bertanya dengan santai. "Perjamuan He Yufeng." Zhu Xuaner mengangkat kartu undangan di tangannya. "Siapa dia Yufeng? Saya tidak mengenalnya." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Suamiku, dia bukan sembarang orang, tetapi orang yang baru saja menerobos untuk mencapai tingkat sudo surgawi yang mulia," kata Zhu Xuaner dengan wajah lurus. "Selain itu, ayah He Yufeng adalah yang mulia surgawi tingkat keempat. Anda tidak tahu sekarang berapa banyak orang di Akademi Bela Diri yang bangga menerima undangan He Yufeng. Namun, jumlah undangan yang dikeluarkan sangat terbatas, dan hanya keajaiban nyata dan keturunan dari yang mulia surgawi yang akan memenuhi syarat." Ling Han memikirkannya, dan tiba-tiba menyadari. "Jadi ini dia Yufeng, suami mengenalnya?" Zhu Xuaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Han menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya, tapi aku membunuh salah satu anak buahnya." Zhu Xuaner hanya memutar matanya. Dia belum pernah bertemu dengan orang ini, tapi sudah ada permusuhan. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh suaminya, bukan? "Maka lebih baik kamu tidak menghadiri perjamuan ini," katanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. "Karena mereka telah mengundang saya, mengapa saya tidak harus hadir?" Tapi, Zhu Xuaner ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ketika dia melihat ekspresi ketidakpedulian Ling Han dengan sedikit tekad, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk membujuknya lebih jauh. Namun, bagaimanapun, ini adalah Akademi Bela Diri, jadi He Yufeng pun tidak akan berani melakukan apapun, bukan? Perjamuan He Yufeng dijadwalkan berlangsung 7 hari kemudian. Tanggal ini lebih dari setengah tahun sejak dia resmi menjadi Sudo Heavenly Venerate. Mengapa dia menunda untuk mengadakan perjamuan begitu larut? Itu karena pencapaian menjadi Sudo Heavenly Venerate akan menjadi peristiwa besar, dan bahkan dalam dimensi transenden seperti Flaming Frost Realm, adalah normal jika hanya 1 atau 2 yang muncul dalam satu zaman. Mengingat bahwa saat ini keajaiban dari seluruh penjuru telah berkumpul, dan keajaiban dari hampir seluruh Genesis World berkumpul di sini, frekuensi Sudo Heavenly Venerates bermunculan menjadi jauh lebih tinggi, sedemikian rupa sehingga lebih dari 100 dapat diproduksi dalam satu zaman. Rata-rata, itu akan menjadi 1 dari setiap 100 miliar tahun, yang masih merupakan angka yang sangat kecil. Tentu saja, untuk acara akbar tersebut, tokoh-tokoh sakti dari semua pihak akan diundang. Namun, karena sebagian besar yang mulia surgawi bertempur melawan histeria di medan perang alam, dan yang mulia sudo surgawi masih bukan yang mulia surgawi di mata mereka, dan tidak cukup layak untuk sejajar dengan mereka, mereka tentu saja tidak akan rendah hati diri untuk hadir. Meski begitu, kediaman He Yufeng masih dipenuhi dengan Raja Surgawi ke-9 sebanyak awan, dan jika mereka bukan Raja Surgawi ke-9, maka mereka harus memiliki latar belakang tingkat penghormatan surgawi. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bahkan muncul di sini sama sekali. Ling Han bertanya-tanya, dan hanya anjing hitam besar yang menerima undangan di antara kelompok kenalannya. Dia pergi bersama dengan anjing hitam besar, dan datang ke gunung tempat tinggal He Yufeng berada.
Undangan. Orang yang berjaga di kaki gunung sebenarnya adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Setelah memeriksa undangan untuk 1 orang dan 1 anjing, dia tersenyum kepada mereka, dan membiarkan keduanya naik gunung. Brad, lihat, semua orang punya kereta untuk berkeliling, sementara kita berdua berjalan kaki. Anjing hitam besar tidak bisa tidak mengeluh kepada Ling Han saat dia melihat semua gerbong melaju kencang. Kakek anjing, bagaimanapun juga, adalah Raja Surgawi Surga ke-9, di puncak jalan surgawi, dan tidak dapat dilihat dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Apakah maksudmu kita harus kembali dan mendapatkan kereta untuk datang ke sini lagi? Tidak perlu melalui semua masalah itu, kamu bisa turun dengan posisi merangkak dan menjadi tunggangan untukku, kata anjing hitam besar itu tanpa malu-malu. Enyah. Chapter 2674. Pemborosan yang luar biasa. Mereka yang layak diundang oleh He Yufeng benar-benar sangat kaya atau sangat mulia. Entah mereka memiliki yang mulia surgawi di garis keluarga mereka, atau kekuatan dan bakat alami mereka sendiri sangat mencengangkan. Oleh karena itu, mereka semua duduk di gerbong yang sangat bagus. Ini hanya digunakan ketika mereka bepergian ke acara-acara yang sangat penting. Pertama sebagai tanda hormat kepada tuan rumah, dan kedua juga sebagai simbol status mereka sendiri. Ling Han dan anjing hitam besar itu melihat orang yang sangat boros, dan kudanya sebenarnya adalah seekor lembu tua yang dimanifestasikan dari logam surgawi. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan tampaknya berjalan perlahan, tetapi setiap langkah menempuh jarak yang tak terbatas, yang sangat mengejutkan. Melihat ini, anjing hitam besar dan Ling Han hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas maju untuk merampoknya, tetapi berpikir bahwa ini adalah akademi bela diri, mereka akhirnya menekan dorongan ini. Meskipun ada juga beberapa orang boros lainnya, tidak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan orang ini. Siapa itu? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Anjing hitam besar itu menggaruk kepalanya dengan cakarnya. Ayo pergi dan hancurkan mereka secara diam-diam. Ling Han memutar matanya ke arahnya. Logam surgawi pada awalnya sangat langka, dan ketika logam surgawi memiliki perasaan dan mampu mengambil bentuk binatang, itu bahkan lebih langka. Pemilik gerbong ini pasti sangat luar biasa. Jika mereka mencoba menjatuhkannya secara diam-diam, bukankah mereka akan membalikkan meja dan malah dipukuli? Jika kamu mau, kamu pergi dulu. Ling Han menggelengkan kepalanya dengan tegas. Anjing hitam besar itu hanya mengatakannya, dan tidak terus mengoceh tentang masalah itu. Segera, pria dan anjing itu tiba di puncak. Ada kereta dengan berbagai jenis dan bentuk yang diparkir di luar sekarang. Tetapi meskipun kereta yang ditarik oleh lembu emas itu sangat kecil, itu masih sangat mencolok, karena tidak ada satupun kereta yang berani mendekat sama sekali. Mereka semua menjaga jarak yang cukup, sehingga tampak menonjol seperti angsa di antara sekawanan ayam. Benar, itu adalah logam surgawi yang bisa terbentuk. Bahkan jika itu hanya di surga pertama, pertahanannya sudah mencapai tahap puncak dari tingkat Raja Surgawi, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Lihat saja anak surga, seberapa sulit dia menghadapinya. Tapi sekarang, makhluk kuat yang dimanifestasikan dari Divine Metal sebenarnya adalah tenaga kuda untuk orang lain. Seberapa kuatkah orang itu? Ini milik siapa? Bukan hanya Ling Han dan anjing hitam besar yang penasaran. Banyak orang sedang mendiskusikannya dengan semangat di pintu masuk biara. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat gerbong ini sebelumnya. Dan mereka semua menebak siapa pemilik gerbong ini. Atau lebih tepatnya, keturunan yang mulia pengunjung ini. Beberapa orang sudah lama memasuki tempat tinggal. Sementara ada beberapa yang memanggil teman dan kenalan mereka, berencana untuk berkelompok sebelum masuk. Ling Han, seseorang memanggil. Ling Han mengangkat kepalanya. Ini adalah pria yang belum pernah dia temui. Tetapi Ling Han tahu siapa itu karena dia telah mendeteksi aura orang ini sebelumnya ketika dia bertarung dengan Heavenborn. Amu, dia bertanya. Betul sekali.
Amu mengangguk, dan tidak merasa aneh jika Ling Han mengenalinya. Dia telah berada di Akademi Bela Diri selama lebih dari 10 miliar tahun, dan informasinya telah lama diketahui semua orang. Jadi apa yang salah dengan fakta bahwa Ling Han mengenalinya? Hehe, He Yufeng telah naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Kita juga harus bergerak. Suara lain terdengar. Du Xi muncul. Sosoknya kokoh dan auranya yang perkasa ditampilkan secara penuh, sikapnya mendominasi dan tajam. Siapa tahu, bisa jadi saudara muda Ling Han yang melampaui orang-orang sebelum dia dan yang pertama menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Bisakah Yue muncul juga? Ekspresinya menyendiri. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa mereka telah mendapatkan ketidaksenangannya. 3 tembakan besar muncul, langsung menarik perhatian semua orang. Anjing hitam besar secara alami tidak akan takut dengan situasi seperti itu. Sambil membusungkan dadanya, dia melambaikan cakarnya untuk menyapa orang-orang di sekitarnya. Aku adalah sosok yang kuat, tertulis di seluruh postur tubuhnya. Salam. Ling Han menggenggam tangannya, memberi salam pada 3 tembakan besar. 3 tembakan besar semuanya sangat sopan terhadapnya. Mereka semua mendominasi dan bangga, dan bahkan tidak akan menganggap Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak layak untuk dihormati. Tetapi begitu terbukti bahwa seseorang dapat menjadi setara dengan mereka di masa depan, mereka juga akan membuang udara mereka, dan menjadi sangat ramah dan mudah didekati. Ling Han telah membuktikan bahwa dia akan memenuhi syarat untuk menjadi yang mulia surgawi di masa depan. Ini hanya masalah waktu. Dengan demikian, secara alami membuat 3 pukulan besar menerimanya di tengah-tengah mereka. Meskipun anjing hitam besar itu tidak dapat diandalkan dan sangat mencolok, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi yang mulia surgawi, jadi 3 tembakan besar juga tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Selain itu, dia sudah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Dari sudut manapun mereka melihatnya, dia tidak kalah dengan mereka bertiga dengan cara apapun. Hamp dingin terdengar, dan Imperial Void Celestial King muncul. Dia tidak sendirian, karena dia membawa putranya bersamanya. Kakek tua, untuk apa kamu bergoyang-goyang? Ling Han bahkan belum berbicara, anjing hitam besar adalah yang pertama kali keluar. Dia secara alami sangat membenci Imperial Void Celestial King, memamerkan giginya yang tajam, dan mengeluarkan uap dari mulutnya. Hewan berani menghina ayahku? Yu Wudi segera melompat keluar. Di matanya, ayahnya adalah Raja Surgawi terhebat di dunia, dan tidak tertandingi oleh siapapun. Sekarang, seekor anjing hitam benar-benar berani menegur ayahnya di depannya, yang merupakan sesuatu yang secara alami tidak dapat dia toleransi. Tidak ada apa-apa selain Raja Surgawi Langit Ketiga. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata Ling Han dengan tenang. Di Akademi Bela Diri, sementara para elit tidak dapat bergerak pada mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri dengan 2 tingkat, itu tidak berarti bahwa pihak yang lebih lemah dapat memprovokasi mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka dihancurkan, itu akan sia-sia. Di dunia ini, pada akhirnya kekuatanlah yang membuat aturan. Sekarang Yu Wudi telah secara sukarela memprovokasi Raja Surgawi Surga ke-9. Bahkan jika dia dipukuli setengah mati, dia pantas mendapatkannya. Tidak ada yang akan terjadi pada anjing hitam besar itu sama sekali. Yu Wudi jelas menyadari hal ini. Dia masih berani melompat-lompat seperti ini. Itu wajar karena ayahnya saat ini berdiri di belakangnya. Ling Han. Yu Wudi memandang ke arah Ling Han, dan dia tanpa sadar mengangkat alis, dipenuhi amarah yang tak terkendali. Yu Wudi telah berjalan di jalan surgawi, dan awalnya berencana untuk mencapai benih surgawi yang sempurna. Tetapi dipaksa oleh Ling Han, dia tidak punya pilihan selain menerobos terlebih dahulu, kehilangan semua kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Ini secara alami memenuhi dirinya dengan kebencian yang besar. Namun, kecakapan pertempurannya sendiri jauh lebih rendah daripada Ling Han, jadi kesempatan apa yang dia miliki untuk membalas kesalahan ini? Sekarang setelah musuhnya muncul di depannya,
matanya menjadi merah karena amarah. Namun Ling Han bahkan tidak meliriknya. Pria seperti ini sudah tidak layak mendapatkan perhatiannya. Jika ini bukan akademi bela diri, dia akan langsung membunuhnya dengan satu serangan. Ling Han mengarahkan pandangannya pada Imperial Void Celestial King, dan berkata, "Jika kamu tidak menjaga mulut bau putramu, aku akan menghancurkannya." Imperial Void Celestial King hanya bisa mencibir. "Ling Han, kamu benar-benar sombong. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk berdiri setara dengan saya hanya karena Anda telah maju ke surga ketujuh sekarang? Kakek tua, untuk apa kamu begitu galak? Apakah kamu tidak tahu bahwa bocah ini berada di bawah perlindungan kakek anjing?" Anjing hitam besar itu melompat keluar, mengacungkan cakarnya ke Imperial Void Celestial King. Tindakannya sangat provokatif. Imperial Void Celestial King sangat menghina. "Lawan yang kalah. Aku sendiri yang bisa menekan kalian berdua." Anjing hitam besar itu meraung keras dan bergerak dengan agresif. Imperial Void Celestial King terkejut. Di matanya, anjing hitam besar adalah tipe yang tidak memiliki tulang punggung. Bagaimana dia berani bergerak padanya secara sukarela? Sementara itu yang dia pikirkan, dia tentu saja tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan anjing hitam besar itu menyerangnya. Tangan kanannya mengepal, dan dia meninju anjing hitam besar itu. Regulasi tak berujung mengembun di tinjunya. Pukulan ini memiliki kekuatan yang mencengangkan. Dentang, keduanya bertukar pukulan, dan keduanya langsung gemetar, mundur beberapa langkah. Ledakan, gelombang kejut yang menakutkan melonjak keluar, dan semua orang di sekitarnya terlibat saat mereka terlempar ke belakang seolah-olah terbuat dari jerami. Syukurlah, mereka yang bisa datang hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa, atau memiliki latar belakang Heavenly Venerable Tier. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta yang bisa mereka lindungi? Dalam sekejap ini, berbagai jenis cahaya meledak dengan liar saat aura menakutkan yang melampaui dao besar menyebar. Ling Han, Du Ziyi, dan perusahaan tentu tidak akan khawatir. Jika Imperial Void Celestial King atau anjing hitam besar menyerang mereka, mereka pasti harus menghindar atau bergerak untuk menangkis. Tetapi jika itu hanya gelombang kejut belaka, itu bukan masalah besar. Ya, Imperial Void Celestial King tampak terkejut karena anjing hitam besar itu sebenarnya tidak kalah sedikit pun dengannya dalam pertukaran ini. Chapter 2675. He Yufeng muncul. "Kakek tua, tidak pernah berpikir bahwa kakek anjing akan sangat kuat, kan?" Anjing hitam besar itu bangga pada dirinya sendiri, mengayunkan pantatnya, celana dalam besinya memantulkan cahaya. Dia tidak bisa terlihat lebih tercela jika dia mencoba. Imperial Void Celestial King memang marah, dan bahkan Ling Han dan yang lainnya merasa mata mereka sakit karena dibutakan oleh pemandangan mengerikan ini. "Aneh," gumam Raja Langit Kekosongan Kekaisaran. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian seperti yang mereka miliki, mungkin saja kekuatan mereka hanya dapat meningkat sedikit demi sedikit di seluruh zaman. Tetapi sudah berapa lama berlalu? Anjing hitam besar itu sebenarnya bisa berdiri sejajar dengannya sekarang. Peningkatan ini terlalu mengejutkan. Itu sama sekali tidak realistis. Ini wajar. Anjing hitam besar itu kuat bukan karena tingkat kultivasinya telah meningkat, atau karena dia tiba-tiba memahami sesuatu, melainkan karena Ling Han telah mengajarkan gulungan 9 transformasi surgawi kepadanya. Sekarang, anjing hitam besar itu telah memahami dan menyatukan 4 bagian dari gulungan surgawi 9 transformasi. Ini secara alami meningkatkan kecakapan pertempurannya, jadi dia sekarang mampu menandingi Imperial Void Celestial King. Selain itu, kekuatan teknik pemujaan surgawi yang lengkap memang lebih besar, tetapi itu juga akan menghabiskan lebih banyak kekuatan, dan bahkan Raja Surgawi ke-9 surga tidak mungkin menyalurkannya terus-menerus. Namun, teknik pemujaan surgawi yang telah dibelah berbeda. Dengan tingkat kultivasi anjing hitam besar, dia benar-benar mampu menyalurkannya terus-menerus. Lagi,
Anjing hitam besar itu tidak dirugikan dalam pertukaran ini, jadi dia secara alami tidak mau menyerah. Dengan perseteruan lama dan dendam baru yang ditambahkan bersama-sama, bagaimana dia bisa berhenti di sini? Imperial Void Celestial King berpunuk dengan dingin. Dia secara alami juga tidak akan takut. Dua raja surgawi yang hebat bertarung dengan sengit, menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang parah. Ling Han memandang ke arah Yu Wudi, tetapi tidak berbicara. Dia tampak seperti serigala lapar yang mengincar seekor kelinci kecil. Yu Wudi merasakan dinginnya sorot matanya. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Dia baru sadar ketika dia mundur ke titik di mana dia bertabrakan dengan pilar yang rusak. Wajahnya langsung memerah. Cukup, bukan? Hari ini adalah hari besar tuan muda kita. Tolong beri hormat kepada tuanku. Sebuah suara terdengar, dan aura yang kuat menyebar. Imperial Void Celestial King dan anjing hitam besar bertukar 3 pukulan lagi, dan baru kemudian mereka berhenti. Orang yang telah berbicara untuk bermain mediator adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Tetapi dia hanya tingkat raja, dan baik Raja Surgawi Kekosongan Kekaisaran maupun anjing hitam besar membawanya ke hati. Namun, dia berbicara atas nama Pseudo Heavenly Venerate, jadi mereka masih harus memberi wajah pada tuannya. Kakek tua, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu, kata anjing hitam besar itu, menunjuk ke Imperial Void Celestial King. Imperial Void Celestial King hampir meledak karena amarah. Kamu bahkan tidak menang, jadi mengapa kamu berbicara dengan sok benar? Biasanya, dia tidak akan mudah marah, tetapi penampilan anjing hitam besar itu benar-benar mampu menimbulkan kemarahan. Seluruh keberadaannya memancarkan perasaan tercela. Bahkan jika seseorang tidak ingin marah, itu tidak bisa dilakukan. Du Xi menghela nafas perlahan, dan berkata, jika ada yang memberitahuku lagi bahwa Junior Brother dan Brother Black Dog berasal dari dimensi tingkat super rendah, aku pasti akan marah pada mereka. Kamu tidak bisa menahan tawa. Benar, dimensi tingkat rendah apa yang bisa menghasilkan Ling Han, Heavenborn, Imperial Void Celestial King, anjing hitam besar, Huo Furong, Ji Wuming, dan keajaiban luar biasa lainnya secara tiba-tiba. Semuanya mungkin bisa mencapai tingkat yang mulia surgawi. Apakah dimensi tingkat super rendah ini akan meledak? Imperial Void Celestial King memberi isyarat kepada putranya untuk masuk ke tempat tinggal. Sebelum dia masuk, dia menatap tajam ke arah Ling Han dan anjing hitam besar itu, terutama Ling Han. Dia tidak bisa menyingkirkannya di alam surgawi. Dan pada akhirnya, bocah cilik ini mendapatkan cukup waktu dan ruang untuk menjadi dewasa. Sekarang, dia hampir berdiri sejajar dengannya. Sayang sekali, sudah terlambat untuk menyesal. Ling Han, Amu, dan yang lainnya masuk ke dalam biara. Ling Han tahu bahwa He Yufeng pasti tidak mengundangnya ke sini untuk sesuatu yang baik, tapi dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Pada akhirnya, dia harus menghadapinya pada akhirnya. Tidak ada gunanya terus menghindarinya. Jadi, dia telah datang. Perjamuan kurang lebih sama, kesempatan untuk menang dan makan dan berteman. Perwakilan juga datang dari klan Wang, dan itu bukan hanya putri kecil dari klan Wang. Ada juga 2 karakter penting, Wang Qianyang dan Wang Yangming, yang dapat dianggap telah memberikan cukup banyak wajah bagi He Yufeng. Saat ini, sikap Wang Yangming terhadap Ling Han bahkan lebih bergairah daripada sikap Wang Qianyang. Saat dia melihat Ling Han, dia berjalan mendekat, menyeret Wang Jiayu bersamanya, dan berkata, teman muda Ling, lama tidak bertemu. Berapa lama itu bisa terjadi? Ling Han terkekeh, dan menjawab, salam, senior. Adapun Wang Jiayu, dia secara alami mengabaikannya sepenuhnya. Wang Jiayu punuk. Pria ini sebenarnya berani menolaknya, jadi dia marah sekaligus tidak puas. Amu dan tokoh besar lainnya memiliki lingkaran mereka sendiri, jadi tentu saja tidak mungkin mereka terus-menerus tinggal bersama Ling Han. Melihat orang-orang dari klan Wang mendekat, mereka tersenyum, minta diri, dan berjalan ke tempat lain.
Ling Han mengobrol iseng dengan Wang Qianyang dan Wang Yangming, dan tidak dapat dihindari bahwa He Yufeng akan muncul dalam percakapan. Bocah ini benar-benar aneh. Baru 300 miliar tahun, dan dia telah naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Pencapaian semacam ini dapat menempati peringkat 3 teratas di zaman terakhir. Wang Qianyang sangat sedih. Saya telah hidup selama 3 zaman, namun masih belum melihat sekilas tingkat yang mulia surgawi. Sebagai perbandingan, ini benar-benar sesuatu yang membuat seseorang merasa sedih. Meskipun tahap puncak tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 dan tingkat Pseudo Heavenly Venerable hanya dipisahkan oleh satu baris, jika seseorang tidak dapat merasakan kekuatan unik dari langit dan bumi, maka tidak peduli seberapa luar biasa bakat Anda akan tetap melakukannya. Terjebak di Celestial King Tier bahkan setelah 100 zaman berlalu, Wang Yangming tidak yakin, dan berkata, andai juga tidak terlalu jauh. Dia telah menginjakkan kaki di Pseudo Heavenly Venerable Tier hanya menggunakan 401 miliar tahun. Wang Qianyang juga menunjukkan sedikit kebanggaan. Alasan mengapa He Yufeng berhasil naik ke tingkat yang mulia surgawi lebih cepat juga karena orang tuanya adalah yang mulia tingkat keempat, dan telah mendapatkan cukup harta alam untuknya. Jika tidak, waktu terobosannya ke Pseudo Heavenly Venerable Tier tidak akan kurang dari waktu keajaiban tertinggi dari klan mereka sendiri. Ling Han hanya tersenyum menanggapi. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan bahwa, pada kenyataannya, dia sudah bisa merasakan energi partikel void, dan bisa mengekstraknya untuk meredam dirinya sendiri. Dari sudut pandang tertentu, dia sudah menjadi Pseudo Heavenly Venerate, tapi yang telah dilemahkan berkali-kali. Dia hampir tidak bisa memiliki kecakapan pertempuran di tingkat tahap puncak surga ke-9. Dia tidak akan membual tentang itu, mungkin tidak ada orang yang akan mempercayainya. Surga ke-7 Pseudo Pemujaan Surgawi, hehe, semakin banyak orang yang datang. Ling Han terus mencari pemilik kereta yang ditarik oleh lembu emas yang dibentuk dari logam surgawi. Tetapi tidak peduli siapa yang dia minta, mereka semua akan menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu bahwa karakter yang luar biasa mengagumkan juga telah tiba di jamuan makan. Orang ini menjaga profil rendah. Ketika bulan telah mencapai pusat langit, seseorang tiba-tiba berteriak keras, "Tuan muda datang." Seketika, ada keheningan total saat semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk halaman dalam. Sosok seorang pemuda segera muncul. Dia bertubuh ramping, tinggi, dengan wajah tampan. Auranya halus, dan dia tampak seperti manusia biasa. Tetapi orang hanya perlu melihat lebih baik, dan orang akan menemukan betapa berbedanya dia. Tapi untuk menunjukkan dengan tepat apa perbedaannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. He Yufeng, yang baru menembus Pseudo Heavenly Venerate. Sombong, anjing hitam besar itu mengejek. Ling Han juga mengangguk, tetapi juga merasa sedikit terkejut karena baru setengah tahun sejak He Yufeng menerobos, namun dia sudah mengendalikan auranya. Jelas, dia telah menstabilkan tingkat kultivasinya. Aspek ini membuktikan betapa anehnya dia. He Yufeng gagah dan anggun, mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Kata-katanya juga sangat sopan, sama sekali tidak menampilkan Pseudo Heavenly Venerate. Jadi semua orang secara bertahap melepaskan reservasi dan kewaspadaan mereka, dan keaktifan kembali lagi ke area tersebut. Siapa di antara kamu Ling Han? He Yufeng tiba-tiba bertanya. Seketika, kesunyian jatuh sekali lagi, dan semua orang menoleh untuk melihat Ling Han. Ling Han hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan perlahan menyeruput dari cangkir anggurnya. He Yufeng memandang ke arahnya, dan berkata, "Kaulah yang membunuh pelayanku itu." Ketika kata-kata ini jatuh, gelombang keributan muncul di antara kerumunan. Kapan ini terjadi? Ling Han terlalu berani, bukan? Dia berani bergerak bahkan pada salah satu anak buah He Yufeng. Betul sekali. Berdasarkan hasil, memang aku yang membunuhnya. Ling Han mengangguk dengan sangat jujur.
Chapter 2676. Tiran. Jika Qin Xuang adalah murid Akademi Bela Diri, Ling Han pasti akan menyangkalnya sepenuhnya. Membunuh salah satu muridnya adalah kejahatan berat. Tapi apakah dia bukan murid Akademi Bela Diri? Maka tidak perlu dipesan. Lawan tentara dengan senjata dan air dengan bendungan tanah. Lakukan saja apa yang kamu suka. Kamu benar-benar berani untuk berani menyentuh bahkan salah satu anak buahku, kata He Yufeng. Tapi ekspresi wajahnya masih acuh tak acuh, seolah dia tidak marah sama sekali. Memang, Qin Xuang hanyalah salah satu bawahannya, bukan anggota keluarganya. Selain itu, dia sudah berkultivasi ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, jadi bagaimana mungkin dia bisa menampilkan semua emosinya dengan mudah? Aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi hukumanku untukmu adalah menjadi pelayanku untuk suatu zaman. Apakah Anda mengalah? He Yufeng melanjutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengertakkan gigi secara internal. Sifat aneh Ling Han sudah jelas untuk dikatakan semua orang. Untuk mengatakan apa-apa tentang zaman, mungkin saja dia hanya membutuhkan beberapa puluh miliar tahun, dan dia akan dapat keluar dari tingkat Raja Surgawi, dan menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Jika dia benar-benar tunduk pada He Yufeng, dan menjadi pelayan yang terakhir, bahkan jika Ling Han menjadi yang mulia surgawi di masa depan, itu juga akan meninggalkan penghinaan yang tidak akan pernah terhapus. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada waktu ketika yang mulia surgawi menjadi pelayan orang lain. Yang mulia surgawi apa yang tidak terlalu mulia dan bangga? He Yufeng benar-benar terlalu kejam, bukan? Ling Han tersenyum tipis. Saya adalah murid Akademi Bela Diri. Bertingkah seperti ini, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Terlalu jauh? He Yufeng tertawa keras. Kamu terlalu naif. Aturan hanya bisa mengikat manusia, dan saya sudah melompat keluar dari dunia fana. Peraturan langit dan bumi tidak bisa mengikatku, dan peraturan dunia fana juga tidak bisa. Apakah Anda berpikir bahwa Akademi Bela Diri akan menghukum saya dengan keras jika saya membunuh Anda di sini hari ini? Paling banyak, itu hanya beberapa kata teguran yang tidak berbahaya. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat arogan. Ini praktis mengabaikan Akademi Bela Diri sepenuhnya. Tetapi semua orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-kata He Yufeng memang logis. Yang mulia surgawi, bahkan jika itu hanya Pseudo Heavenly Venerate, telah melompat keluar dari permainan catur, dan mereka dapat menulis aturan mereka sendiri untuk memutuskan bagaimana permainan itu harus dimainkan. Akankah Akademi Bela Diri menjatuhkan hukuman berat pada Pseudo Heavenly Venerate demi murid Raja Surgawi? Sama sekali tidak. Kalau tidak, makam Raja Surgawi tidak akan ada sejak awal. Bukankah tidak apa-apa membunuh Raja Surgawi yang telah melakukan kejahatan berat? Apa gunanya mengirim mereka ke penjara? Raja Surgawi yang memiliki latar belakang yang kuat seperti itu, jadi apalagi ketika itu adalah yang mulia sendiri. He Yufeng berdiri dengan tangan bersilang di belakang, ekspresinya tampak sangat santai. Saat dia melihatnya, dia hanya melakukan gerakan. Jika Ling Han tidak menyerah, dia hanya akan bergerak untuk menyingkirkannya, sesederhana itu. Dia akan menjadi sombong, tapi terus kenapa? Dia adalah yang mulia surgawi, dan itulah mengapa dia bisa begitu keras kepala. Bahkan jika Anda marah, Anda tidak puas, terus kenapa? Mata semua orang terfokus pada Ling Han. Orang-orang ingin tahu bagaimana dia akan bereaksi. Apakah dia akan tahan dengan ini, dan menyelesaikan ini terlebih dahulu, atau memilih untuk mati dalam pertempuran? Tidak peduli apa, nasib Ling Han pasti akan sangat buruk. Ling Han tersenyum. Sungguh, aku tidak percaya. Senyum di wajah He Yufeng langsung membeku. Dia punuk. Kata dari yang mulia surgawi bahkan lebih berat dari peraturan langit dan bumi. Anda berani menolak, ini adalah penghinaan bagi saya. Bagaimana bisa yang mulia surgawi mentolerir dihina? Dia mengulurkan tangan, dan tekanan yang menakutkan langsung diberikan. Semua orang merasa tercekik,
dan pembuluh darah mereka menyembul keluar, tampak seperti hampir meledak. Tuan Dia, Wang Qianyang tiba-tiba angkat bicara. Saya ingin meminta wajah Dewa He untuk menyelamatkan anak ini sekali ini saja. Wang Qianyang, semua orang berpikir secara bersamaan. Klan Wang adalah klan bangsawan veteran, dan sesepuh agung klan Wang adalah yang mulia surgawi tingkat ketiga, sebuah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh masa dengan kagum. Dengan Wang Qianyang berbicara atas nama Ling Han seperti ini, mereka yakin bahwa He Yufeng pasti akan memberinya wajah, bukan? He Yufeng tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap Wang Qianyang. Suasana menjadi semakin dingin dan dingin. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggigil. Hanya ketika mencapai titik di mana beberapa dari mereka hampir berteriak terlepas dari diri mereka sendiri, He Yufeng akhirnya berbicara. Jika yang mulia tingkat ketiga dari klan Wang yang berbicara, aku akan mundur selangkah. Jika saudara Ande yang berbicara, saya akan memberinya wajah. Namun, Anda hanyalah Raja Surgawi ke-9 surga. Apa hakmu memintaku untuk memberimu wajah? Terkesiap, semua orang menarik napas dengan tajam. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa He Yufeng sebenarnya tidak akan memberikan wajah apapun kepada Wang Qianyang sama sekali. Perlu diketahui bahwa Wang Qianyang adalah pemimpin klan Wang Clan. Selain itu, mungkin juga dia bisa menembus ke tingkat yang mulia surgawi. Tetapi ketika semua orang memikirkannya lagi, mereka mengangguk. Dalam hal latar belakang, lelaki tua He Yufeng adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, tingkat yang lebih tinggi bahkan daripada tetua agung klan Wang, dan dalam hal status individu mereka, He Yufeng adalah yang mulia sudo surgawi, tinggi dan mulia. Kemudian, He Yufeng benar-benar tidak perlu menatap Wang Qianyang. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam hal itu. Sementara itu, Wang Qianyang sangat marah hingga dia gemetaran. Dia adalah pemimpin klan Wang Clan. Dari aspek tertentu, dia mewakili Third Tier Heavenly Venerate. Bahkan yang mulia surgawi yang sejati akan sangat sopan kepadanya. Namun sekarang seseorang memperlakukannya dengan sangat meremehkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Lagi pula, aku baru saja menerobos. Namun kamu berani membuatku gagal. Apa artinya ini? He Yufeng bertanya dengan dingin. Jenggot Wang Qianyang bergerak meskipun tidak ada angin. Dia menunjuk He Yufeng. Baik, aku benar-benar ingin melihat. Apa yang berani kamu lakukan padaku? Dia berdiri di depan Ling Han. Wang Yangming sedikit ragu, tapi dia juga mengambil langkah dan berdiri di samping Wang Qianyang. Klan Wang telah menunjukkan di mana mereka berdiri. Mereka akan berdiri di sisi Ling Han. Hanya menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. He Yufeng bergerak, mengulurkan tangan kanannya, yang berubah menjadi tangan kolosal yang meraih Wang Qianyang dan Wang Yangming. Tidak ada segel yang berkedip. Itu hanya sebuah tangan raksasa berwarna hijau, seolah-olah itu diukir dari batu hijau. Tapi saat tangannya terulur, itu akan keluar dengan kuat. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan merasa takut. Sudo Heavenly Venerate adalah seseorang yang hanya bisa diblokir oleh setidaknya 10 Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Baik Wang Qianyang dan Wang Yangming habis-habisan, tetapi bagaimana mungkin hanya mereka berdua yang memblokir Sudo Heavenly Venerate? Hanya dalam beberapa gerakan, mereka berdua terluka, dan jatuh terduduk di tanah, memuntahkan darah terus-menerus. He Yufeng menarik tangannya, dan menyatakan dengan bangga, demi Rising Cloud Heavenly Venerable, aku hanya akan mengeluarkan hukuman kecil, dan mengampuni nyawamu. Baik Wang Qianyang dan Wang Yangming terus-menerus batuk darah, dan tidak dapat berbicara sama sekali. Tangan Ling Han mengepal, amarah membara di hatinya. Dia tahu bahwa He Yufeng pasti akan menjadi tiran, tetapi baginya menjadi tiran sejauh ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Mereka ada di Akademi Bela Diri, tapi dia sebenarnya masih sangat tidak terkendali. Apakah ada orang yang keberatan dengan tindakan saya? He Yufeng bertanya dengan tenang, menyapu pandangan ke sekeliling. Tidak ada yang berani melakukan kontak mata,
semuanya menurunkan pandangan. Sementara itu, Imperial Void Celestial King dan Yu Wudi sangat gembira. Ling Han selesai untuk saat ini, dia pasti sudah selesai. Orang lain yang senang adalah Zuo Kai. Dia tersenyum begitu lebar sehingga sudut bibirnya hampir mencapai telinganya. Dia tidak menginginkan apapun selain bertepuk tangan dengan keras kegirangan. Kakek anjing tidak setuju, anjing hitam besar itu melangkah keluar. Brat, kamu baru saja berkultivasi beberapa tahun lagi. Jika Little Han diberi waktu beberapa ratus juta tahun, lihat apakah dia tidak akan menghajarmu dan membuatmu memanggilnya kakek. Ekspresi He Yufeng langsung menjadi gelap. Lidah anjing sialan ini benar-benar beracun. Tidak hanya dia menghinanya dalam satu nafas, dia juga menyeret ayahnya ke dalam masalah ini. Dia punuk, berani bertindak kurang ajar di depanku, beraninya kamu. Dia bergerak sekali lagi, meraih anjing hitam besar itu. Dengan kekuatannya, jika dia ditangkap dengan kuat, anjing hitam besar itu pasti akan hancur berkeping-keping. Jika kamu bisa, datang dan kejar kakek anjing. Anjing hitam besar itu sebelumnya berbicara dengan arogan, tetapi ketika benar-benar berkelahi, dia akan berlari lebih cepat dari siapapun. Siu, dalam sekejap, dia berlari keluar dari tempat tinggal. Chapter 2677. Berikan beberapa wajah. Tujuan anjing hitam besar itu sangat sederhana, yaitu membawa He Yufeng pergi untuk menciptakan kesempatan bagi Ling Han untuk melarikan diri. Sayangnya, He Yufeng tidak tertipu. Serangan telapak tangannya meleset dari sasarannya, dan dia dengan santai menarik tangannya, tatapannya masih terpaku pada Ling Han. Ketika anjing hitam besar melihat ini, dia segera berlari kembali, dan berteriak ke pintu, "Anak nakal bermata ikan, kenapa kamu tidak mengejar kakek anjing? Anda tidak berani? Ayo, ayo, kakek anjing tidak akan menggertakmu. Bagaimana kalau saya membiarkan Anda memiliki keuntungan, dan saya hanya akan bertarung dengan satu kaki depan dan satu kaki belakang?" Saat dia melipat satu kaki depan dan satu kaki belakang, anjing hitam besar itu berdiri dengan satu kaki. Ini memang sangat mengejek, dan sudut mulut He Yufeng berkedut tanpa sadar. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan serangan telapak tangan pada anjing hitam besar itu. Boom, pencurahan kekuatan sangat menakutkan. Kakek anjing pergi lagi. Sua, anjing hitam besar itu berlari dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sebelum kultivasi lengkap gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, kecepatan adalah keahliannya, dan ini adalah keterampilan penyelamat hidupnya yang sebenarnya. He Yufeng meleset lagi, tapi sebelum dia bisa berbicara, anjing hitam besar itu muncul lagi. Dia menjulurkan kepalanya ke pintu. "Apakah kamu merindukan anjing kakek?" Anjing kakek kembali, mata He Yufeng berkilat marah. Desakannya untuk berurusan dengan Ling Han bukan hanya karena kematian bawahannya, tetapi juga karena dia ingin memaksakan kekuatannya, atau seperti kata pepatah, untuk membuat perubahan drastis pada organisasi setelah mengambil alih. Baru saja naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, dia secara alami harus memaksakan kekuatannya dan mengumumkan kebangkitannya kepada semua orang. Klan Wang ingin menghentikannya, dan dia mendorong mereka tanpa ragu. Ketika seekor anjing hitam besar ingin menghentikannya, dia segera memberikan serangan fatal. Masalahnya adalah, itu tidak berjalan mulus. Bagaimana anjing sialan ini bisa bergerak begitu cepat? He Yufeng memutuskan untuk mengabaikannya, dan meskipun tingkat kultivasi Ling Han adalah yang terendah, dia telah memberinya ultimatum, bahwa Ling Han akan berlutut dan berjanji setia sebagai pelayan, atau dia akan dibunuh. Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat telah berbicara, jadi bagaimana mungkin dia tidak menepati janjinya sendiri? Dia menatap Ling Han, niat membunuh muncul di matanya. Sialan mata ikan, apa yang mengesankan tentang menindas anak nakal di surga ketujuh? Jika Anda punya nyali, bagaimana kalau 300 putaran bertarung dengan kakek anjing, teriak anjing hitam besar itu sekaligus. Kali ini,
He Yufeng benar-benar mengabaikannya. Dia mengambil tindakan dan melancarkan serangan telapak tangan ke Ling Han. Pseudo Heavenly Venerate bergerak, dan bahkan jika kecepatan Ling Han lebih tinggi dari Raja Surgawi ke-9 surga biasa, bagaimana dia bisa mengelak? Boom! Serangan telapak tangan ini muncul di depan Ling Han segera setelah dilepaskan. Tangan besar berwarna hijau itu seperti batu gerindra yang bisa melenyapkan semua Raja Surgawi. Ling Han berpunuk keras, dan menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dia telah mencapai kultivasi lengkap dari Indestructible Celestial King Physique, yang memberinya kepercayaan diri untuk menerima pukulan ini. Peng! Saat telapak tangan menekan ke bawah, itu segera menyebabkan seluruh tempat tinggal bergetar hebat. Pertarungan antara Raja Surgawi dapat menghancurkan tempat tinggal ini, apalagi ketika Pseudo Heavenly Venerate yang bergerak. Untungnya, He Yufeng tentu saja tidak akan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Setelah itu, tangan kirinya segera mengikuti dengan genggaman, memusnahkan gelombang kejut yang dihasilkan pada waktunya, dan hanya membuat tempat tinggal itu berguncang. Debu menghilang, dan siluet yang memancarkan cahaya keemasan terlihat di depan Ling Han. Saat cahaya keemasan meredup hingga menghilang, sosok anjing hitam besar itu terungkap. Dia baru saja bergegas keluar, dan memblokir pukulan He Yufeng. Betapa anehnya, Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar bisa memblokir pukulan dari Pseudo Heavenly Venerate. Sakit, sangat menyakitkan kakek anjing. Sementara semua orang masih menghela nafas dengan takjub, anjing hitam besar itu jatuh ke tanah, berteriak kesakitan, yang langsung menyebabkan kesan baru semua orang tentang dirinya sekali lagi jatuh ke tingkat terendah yang tercela. Ini benar-benar anjing yang tercela, caranya tidak bisa diubah. Anjing hitam besar itu tidak sesedih tingkahnya. Dia juga telah mengolah fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan, dan telah memulai penyaluran gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dengan tingkat kultivasinya sebagai Raja Surgawi ke-9, kekuatan yang dilepaskan pasti melampaui kekuatan Ling Han. Paling-paling, pukulan ini hanya akan sedikit mengguncang organ dalamnya. Ekspresi He Yufeng berubah jelek. Dia hanya ingin membunuh Raja Surgawi Surga ke-7. Seberapa sulitkah itu? Dia baru saja menerobos untuk menjadi Pseudo Heavenly Venerate, dan ini adalah waktu yang ditandai dengan sangat antusias. Mengapa ternyata begitu banyak orang ingin melawannya? Ling Han harus mati, dia harus mati. He Yufeng punuk, anjing hitam besar itu bisa menghentikannya sekali, tapi apakah dia bisa menghentikannya 100 atau 1000 kali? Jika ada orang yang ingin dibunuh oleh Pseudo Heavenly Venerate, dapatkah Raja Surgawi ke-9 menghentikannya? Saya juga ingin meminta saudara He untuk memberi saya wajah. Bagaimana kalau kita hentikan masalah ini dari sini dan seterusnya? Suara yang murni dan manis tiba-tiba terdengar, dan segera mencairkan rasa dingin seperti angin musim semi di bulan Maret dan membuat orang merasa nyaman. Namun He Yufeng sebenarnya semakin tidak senang. Dia hanya ingin membunuh Raja Surgawi Surga ke-7. Mengapa selalu ada orang yang keberatan? Dia menoleh ke arah orang yang tadi berbicara. Tatapannya menyapu, dan matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Dia adalah seorang gadis muda dengan penampilan yang elegan. Meskipun dia tidak bisa digambarkan memiliki kecantikan seperti Dewi, pemandangannya membuat orang merasa nyaman, seperti tangkai krisan berwarna terang, pantas mendapatkan apresiasi yang cermat. Namun, itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah dia belum menemukan keberadaan wanita ini sebelumnya. Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat, dengan perasaan surgawi yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia melewatkan satu orang? Nona, siapa namamu? He Yufeng bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun gadis muda ini tidak mengungkapkan aura apapun, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Wanita itu tersenyum lembut. Lin Piaosui. Lin Piaosui. Semua orang bertukar pandang dan menggelengkan kepala karena mereka belum pernah mendengar nama itu. Anjing hitam besar itu membungkuk dan bergumam pelan, "Han kecil, kita tidak perlu lari.
gadis kecil ini tampaknya sangat kuat. Ling Han mengangguk. Meskipun aura wanita itu tidak menonjol, dia memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. He Yufeng sedikit mengernyit. Wanita ini hanya mengungkapkan namanya, tetapi tidak menyebutkan apapun mengenai latar belakang atau tingkat kultivasinya, yang setara dengan tidak mengatakan apapun. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, mengapa Nona Lin ingin melindungi orang ini? Oh, ayah saya sangat memikirkan orang ini, jadi dia meminta saya melakukan perjalanan ini untuk membawanya pulang bersama saya, dan melihat bagaimana kami dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasinya sedikit, kata Lin Piaosui dengan sangat cara santai. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Ling Han sudah berada di surga ketujuh, jadi bagaimana bisa menjadi hal yang mudah untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sedikit. Namun, Lin Piaosui sebenarnya mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang sederhana seperti makan semangkuk nasi. FACK, apa yang dilakukan keluargamu? Dan siapakah ayahmu? Dia pasti menggertak. He Yufeng juga tidak percaya. Dia berkata dengan ringan, dan siapa ayahmu? Lin Piaosui tersenyum lembut. Sekarang aku yang meminta kakak He untuk memberiku wajah. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Itu harus bergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. He Yufeng akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Setelah berkultivasi untuk menjadi Pseudo Heavenly Venerate, jika dia tidak bisa melakukan hal pertama yang dia katakan, maka itu akan membuatnya terlalu kehilangan muka. Boom! Dia masih mengulurkan satu tangan, yang berubah menjadi batu gerindra berwarna hijau. Lin Piaosui bukanlah anjing hitam besar. Secara alami, dia tidak akan mengelak, tetapi mengulurkan jarinya yang halus, dan mengarahkannya ke langit. Cahaya hitam menyala, dan batu gerindra di langit langsung hancur berkeping-keping. Boom! Dengan tembakan ini, auranya tidak bisa lagi disembunyikan, dan melonjak hebat seperti tsunami. Pseudo surgawi yang mulia, ya ampun, Pseudo Heavenly Venerate lainnya. Kenapa karakter seperti itu belum pernah terlihat di Akademi Bela Diri? Selain itu, dia bukan Pseudo Heavenly Venerate yang baru saja menerobos, tetapi juga memiliki aura resolusi dan haus darah yang mendominasi. Dia pasti telah menerobos di Realm Battlefield, atau telah bertempur dalam pertempuran berdarah di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut. Ini juga Pseudo Heavenly Venerate, dan dia kemungkinan besar lebih kuat dari He Yufeng. Wajah Lin Piaosui terpampang dengan senyum lembut, dan sikapnya anggun. Kakak He, bisakah kamu memberiku wajah? Chapter 2678. Murka orang biasa. Ini adalah kedua kalinya Lin Piaosui mengucapkan kata-kata ini. Pertama kali, He Yufeng hanya ingin tahu dan sedikit khawatir. Tetapi kedua kalinya kalimat ini diucapkan, dia benar-benar merasakan hawa dingin dalam dirinya. Meskipun hanya satu langkah, dia sudah menyadari perbedaan antara dirinya dan Lin Piaosui. Dia tidak cukup kuat. Ini karena dia mengandalkan akumulasi sumber daya dan periode kultivasi yang sangat lama dalam pengasingan untuk menerobos menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Tentu saja, dia juga memiliki bakat alami. Jika tidak peduli jumlah sumber daya yang digunakan atau lamanya waktu yang dihabiskan dalam kultivasi yang telaten, itu juga akan sia-sia. Namun, lawannya telah menerobos dalam pertempuran berdarah, dengan niat bela diri yang tidak bisa dipalsukan dan penuh tekad dan haus darah. Jika dibandingkan, He Yufeng seperti bibit bunga di rumah kaca, sedangkan pihak lain seperti pohon menjulang tinggi yang telah melewati badai. Jika mereka berdua bertempur, dia akan kalah telak. Dia hanya kurang pengalaman. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan Pseudo Heavenly Venerate lebih sering, maka kecakapan bertarungnya pasti akan meningkat dengan cepat, dan dia tidak akan kalah dari pihak lain. Namun, dia bukan tandingannya sekarang. Karena itu, dia harus dengan hormat memberikan wajahnya. Sama seperti sebelumnya,
He Yufeng dapat mengabaikan aturan Akademi Bela Diri dan berurusan dengan siapapun yang dia inginkan, dan bahkan secara terbuka mengumumkan dia akan membunuh Ling Han. Mengapa dia dibiarkan begitu kurang ajar? Kekuatan. Hal yang sama berlaku sekarang, kekuatannya tidak sebesar Lin Piaosui, jadi dia harus mengakui kekalahan. Jika tidak, bahkan jika Lin Piaosui memutuskan untuk menyerang dan menghajarnya, jadi apa? Pseudo Heavenly Venerate hanyalah Pseudo Heavenly Venerate. Saat menghadapi keberadaan dengan level yang sama, dia harus khawatir dan bahkan tunduk pada kekuatan superiornya. Demi Nona Lin, aku akan mengampuni bocah itu sekali ini. Dia melirik Ling Han, cahaya dingin berkedip di matanya. Orang ini telah membuatnya benar-benar kehilangan muka, tentu saja, ini membuatnya marah. Dia mungkin tidak bisa membunuhnya kali ini, tapi lain kali. Lin Piaosui tidak mungkin berada di sisi Ling Han sepanjang waktu, bukan? Besok, dia akan membunuh orang ini. Enyah, He Yufeng mengusir Ling Han sebagai tanda pemecatan. Apa yang seseorang tidak melihat tidak bisa menyakiti mereka. Semua orang merasa sedih. Ling Han memang lahir di bawah bintang keberuntungan. Pertama, klan Wang secara pribadi melangkah maju untuk merawatnya. Kemudian dia dilindungi oleh elit seperti anjing hitam besar. Dan akhirnya Pseudo Heavenly Venerate yang misterius membantunya. Orang mungkin bertanya, apakah ada Raja Surgawi Surga ketujuh lainnya yang memiliki prestise seperti itu? Tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa Ling Han harus merasa dirugikan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pseudo Heavenly Venerate terpaksa mundur. Pasti perawakanmu melambung setinggi langit. Setelah kejadian ini, ketenaran Ling Han pasti akan naik ke level berikutnya, meski karena orang lain. Ling Han bergerak, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia berjalan menuju He Yufeng sampai keduanya hanya berjarak 3 meter, lalu berhenti, dan berkata, meskipun aku hanya berada di surga ketujuh, dan jelas bukan pertandingan Pseudo Heavenly Venerate, tapi murka dari orang biasa. Manusia masih bisa menyebabkan darah memercik setinggi 3 kaki. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang sangat rendah, mengeluarkan kemarahan yang telah dia tekan hampir sepanjang hari, dan semua orang tidak bisa tidak tersentuh secara emosional. Tapi, apa yang kamu rencanakan? Menantang Pseudo Heavenly Venerate, Ling Han berhenti sejenak, lalu berkata, aku ingin bertarung dengan Yang Mulia He selama 10 langkah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang, dan banyak orang benar-benar bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka untuk mendengar kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Raja Surgawi Surga ketujuh benar-benar menantang Pseudo Heavenly Venerate, terkesiap, namun, pemain besar seperti Du Xi dan Amu menunjukkan kekaguman. Persis seperti yang dikatakan Ling Han, ketika orang biasa marah, dia bisa menyebabkan darah memercik setinggi 3 kaki. Jika Ling Han baru saja menelan amarahnya, itu akan menjadi langkah yang bijak, tapi itu akan membuat mereka mengklasifikasikannya sebagai orang yang lebih rendah. Meskipun dia tidak akan dibenci, dia juga tidak akan dianggap sebagai salah satu dari mereka. Untuk berdebat selama 10 gerakan, suaranya terdengar nyaring. Saya berada di surga ketujuh, dan tentu saja tidak akan menjadi tandingan Pseudo Heavenly Venerate, tetapi saya memiliki harga diri, dan pasti tidak akan membiarkan Anda menggertak dan mempermalukan saya. Mata Lin Piaosui juga berbinar. Meskipun dia keluar untuk membantu Ling Han, itu hanya karena perintah ayahnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Ling Han, tetapi, tentu saja, dia juga tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Dia hanyalah seseorang yang dia lihat di jalanan, tidak ada perasaan apapun. Tetapi pada saat ini dia agak mengerti mengapa seseorang sekuat ayahnya sangat menghormati Ling Han. Hanya keberaniannya ini yang layak untuk perjalanannya. Dia sangat tertarik, dan ingin tahu apakah Ling Han hanyalah orang biasa yang marah dan dibutakan oleh amarahnya, yang membuatnya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mengeluarkan tantangan, atau dia benar-benar memiliki kartu truf di lengan bajunya,
dan yakin dia bisa menahan 10 gerakan melawan He Yufeng. Yang paling marah, tentu saja, adalah He Yufeng. Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat sebenarnya ditantang oleh Seven Heaven Celestial King. Tentu saja, dia bisa membunuh Ling Han dengan satu serangan telapak tangan, tetapi bagi seorang Raja Surgawi yang berani menantang Pseudo Heavenly Venerate, itu sama saja dengan martabat yang terakhir ditusuk dan digores dengan kejam dalam satu pukulan. He Yufeng menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Bocah bodoh. Baiklah, saya akan mengizinkan Anda melakukan 9 langkah terlebih dahulu, dan ketika Anda mencapai langkah ke-10, saya akan membuat Anda mengerti apa itu penghormatan." Dia memutuskan untuk membunuh Ling Han di tempat pada langkah ke-10, dan tidak memberi Lin Piaosui kesempatan untuk mengulurkan tangan membantu. Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta bocah ini untuk menantang Pseudo Heavenly Venerate? Gengsi yang mulia surgawi tidak bisa dilanggar. Ling Han tersenyum ringan. Dia tidak mengeluarkan pedang iblis surgawi. Dia hanya menjabat tangannya dan meremasnya menjadi kepalan tangan. Gulungan 9 transformasi surgawi beredar, dan kecakapan pertempurannya meningkat dengan liar. Saat ini, kecakapan pertempuran konvensional Ling Han telah mencapai puncak surga ke-9, dan kemudian diperbesar oleh gulungan surgawi 9 transformasi. Kecakapan pertempurannya setidaknya untuk sementara dapat dibandingkan dengan bintang raja tertinggi di puncak surga ke-9. Atau bahkan lebih kuat, membunuh. Ling Han menyerang ke depan, tinjunya menyerang dengan ganas. Bahkan jika dia hanya Raja Surgawi Langit ke-7, apakah itu berarti dia tidak pemarah, dan dapat dipermalukan oleh orang lain? Adapun 2 elit dari klan Wang, mereka terluka oleh He Yufeng karena Ling Han, dan anjing hitam besar itu hampir terluka parah. Mengapa orang yang tidak bersalah harus terlibat? Hanya karena He Yufeng kuat? Peng, peng, peng. Ling Han memukul mati-matian menggunakan kedua tinjunya dengan kekuatan yang sangat besar. Semua orang tercengang, apakah Ling Han benar-benar Raja Langit ke-7? Kenapa rasanya dia lebih kuat dari Raja Surgawi ke-9? Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah He Yufeng. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dan tidak peduli bagaimana Ling Han memukulnya dengan marah. Dia seperti batu besar yang tidak mau bergerak, membuat orang merasa putus asa pada situasi tersebut. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate, yang telah memisahkan diri dari tingkat dan peraturan Raja Surgawi, dan naik ke ketinggian yang hanya bisa dilihat oleh Raja Surgawi. Apakah kekuatanmu hanya sebanyak ini? He Yufeng mencibir. Lin Piaosui diam-diam menggelengkan kepalanya. Kecakapan pertempuran Ling Han saat ini memang luar biasa. Jika dia berada di tingkat kultivasi Raja Surgawi Surga ke-9, maka setelah menyalurkan teknik rahasia ini, sangat mungkin untuk melukai Pseudo Heavenly Venerate. Namun, Ling Han hanyalah level surga ke-7. Serangan seperti itu akan membuat Raja Surgawi ke-9 khawatir, dan bahkan tidak berani menghadapi serangan semacam ini secara langsung. Tetapi itu masih jauh dari berurusan dengan Pseudo Heavenly Venerate. Langkah ke-7, langkah ke-8, dan langkah ke-9. He Yufeng tersenyum ringan, dan membalas Ling Han dengan telapak tangannya. "Semut, kamu juga menerima pukulan dariku." Boom! Saat serangan dilepaskan, langit dan bumi hampir pecah. Lin Piaosui tidak dapat menemukan alasan untuk membantu, karena Ling Han yang mengatakan untuk bertarung selama 10 langkah. Jika dia dibunuh oleh He Yufeng, itulah yang dia bawa pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Yang Mulia Surgawi diprovokasi? Ling Han tidak berpikir untuk mundur. Dia meraung keras. Matanya bersinar dengan ganas, wajahnya penuh tekad, dan tangan kanannya terbuka dan menyebar untuk membentuk serangan telapak tangan, dan kilat surgawi 9 warna melintas, menyerang dengan keras ke arah He Yufeng. Saat dia melepaskan serangan telapak tangannya, lengan kanannya mulai pecah, semua pembuluh darah meledak pada saat yang sama, dan kulit serta daging beterbangan, hanya menyisakan tulang telanjang saat Ling Han menyerbu ke depan tanpa henti. Kemurkaan manusia biasa.
Chapter 2679. Pseudo Heavenly Venerate berdarah. Linghan hanya mengirimkan tembakan teknik petir 5 elemen. Tapi mengapa seluruh lengannya meledak? Itu sangat sederhana. Itu karena dia tidak hanya menyalurkan teknik petir 5 elemen. Dia juga menggunakan petir surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik penghormatan surgawi tidak mungkin disalurkan terus-menerus. Seorang raja surgawi tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan. Sebelum dia menggunakannya untuk menyakiti orang lain, dia akan bunuh diri terlebih dahulu. Jika beberapa hari yang lalu, Linghan benar-benar tidak akan berani sembrono, tetapi fisik raja surgawi yang tidak bisa dihancurkan telah mencapai tingkat pencapaian hebat. Fisiknya hanya sedikit lebih rendah dari Divine Metal. Namun ini memberinya kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan upaya ini. Meskipun dia hanya orang biasa, amarahnya masih mampu membuat yang mulia berdarah. Mati. Linghan menyerbu, dengan berani dan megah terus maju tanpa keberatan. He Yufeng akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan dalam ekspresinya. Dia bangga, tapi dia pasti tidak akan sombong secara membabi buta. Ketika pukulan dari Linghan ini disampaikan, reaksi pertamanya adalah menghindari konfrontasi langsung dengannya. Tapi siapa dia? Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat, dan untuk benar-benar harus menghindari serangan surga ketujuh, bagaimana dia bisa menahannya? Selain itu, jika He Yufeng menghindari serangan ini, Linghan akan benar-benar menyelesaikan semua 10 jurus. A7 Heaven telah membuat ancaman kosong di depan Pseudo Heavenly Venerate, mengklaim dia bisa menahan 10 gerakan, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar mengubah ini menjadi kenyataan. Lalu bagaimana He Yufeng, Pseudo Heavenly Venerate, dapat menghadapi orang lain di masa depan? He Yufeng tidak bisa mengelak. Dia harus menghadapinya secara langsung, dan membunuh Linghan dengan kekuatannya yang luar biasa. He Yufeng berpunuk dengan dingin, pita cahaya hijau terjalin di sekitar tangannya, memancarkan tekanan yang jauh melampaui tingkat raja surgawi. Dia menekan tangannya ke bawah pada Linghan. Bentrokan ini menghancurkan bumi. Amu, Du Siyi, dan Ken Yue semuanya memucat karena terkejut. Mereka mengenal diri mereka dengan baik. Jika mereka yang menerima serangan ini baik dari Linghan atau He Yufeng, mereka hanya akan terluka parah. Satu-satunya solusi adalah menghindari pukulan itu. Mengambil serangan ini secara langsung hanya akan mempersulit diri mereka sendiri. Tapi He Yufeng yang begitu kuat itu logis. Lalu, apa alasan Linghan menjadi begitu hebat? Itu tidak terbayangkan. Itu tak terbayangkan. Itu tidak bisa diterima. Bahkan Lin Piaosui menunjukkan sedikit keterkejutan, mengangguk dalam hati. Linghan bisa mengirimkan pukulan seperti itu benar-benar layak untuk kata-kata hebat yang dia katakan sebelumnya. Kemarahan bahkan orang biasa bisa menumpahkan darah ke segala arah. Ledakan. Serangan yang dikirim oleh dua elit besar akhirnya saling bertabrakan, membentuk ledakan besar yang melampaui regulasi. Lin Piaosui buru-buru bergerak, menekan beberapa gelombang kejut yang dihasilkan. Kalau tidak, jika gelombang kejut dari bentrokan ini dibiarkan menimbulkan kekacauan dan menyebabkan kehancuran, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terlibat? Mayoritas dari mereka pasti akan dibunuh. Itu adalah gelombang kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika Lin Piaosui telah menghilangkan sebagian besar dampaknya, masih ada beberapa riak kecil yang merembes keluar, menyebabkan beberapa orang batuk darah, dan mematahkan tulang mereka. Mereka semua tercengang. Jika bahkan gelombang kejut kecil begitu kuat, lalu dampak mengerikan seperti apa yang dialami kedua orang di pusat pertempuran itu? Ketika debu mereda, Linghan masih berdiri di tempatnya. Tetapi tidak hanya seluruh lengan kanannya meledak, hanya menyisakan tulang putih. Bahkan seluruh tubuh bagian atasnya telah kehilangan semua daging dan darah, hanya menyisakan kerangkanya. Namun, dia masih berdiri dengan mantap. Matanya memancarkan semangat juang yang melambung setinggi langit, seolah-olah dia adalah pedang surgawi tertinggi yang baru saja terhunus. Melihat kembali He Yufeng,
dia masih memegang posisi meletakkan tangan kanannya. Situasinya jauh lebih baik daripada Ling Han. Jubahnya semuanya rapi, dan dia praktis tidak mengalami cedera sama sekali. Hanya luka kecil di telapak tangan kanannya, darah menetes perlahan dari sana. Melihat adegan ini, semua orang mati rasa karena terkejut. He Yufeng telah terluka. He Yufeng sebenarnya telah terluka. Pseudo Heavenly Venerate, berhadapan dengan Seven Heaven Celestial King, sebenarnya telah dilukai oleh lawannya, dan berdarah. Astaga, semua orang tidak peduli bahwa luka Ling Han lebih serius dan berapa harga yang telah dia bayar. Mereka hanya menyadari bahwa Pseudo Heavenly Venerate telah dilukai oleh Seven Heaven Celestial King. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi. Ini adalah prestasi besar yang tidak pernah berani dibayangkan oleh siapapun. Ling Han adalah orang yang melakukan keajaiban ini, dan He Yufeng. Dia ditakdirkan untuk menjadi catatan akhir abadi yang akan menemani Ling Han seumur hidupnya. Di masa depan, ketika siapapun berbicara tentang prestasi besar yang dilakukan Ling Han hari ini, mereka akan berbicara tentang He Yufeng juga, menggunakan penghinaannya untuk menunjukkan betapa anehnya Ling Han. Ini adalah kemarahan Ling Han sebagai manusia biasa. Luar biasa, kemarahannya mampu membuat Pseudo Heavenly Venerate berdarah. Apakah ada surga ketujuh lainnya yang dapat melakukan hal yang sama? Lahir di surga? Tidak. Dia hanya akan dapat memastikan bahwa dia tidak kalah, paling banyak. Du Siyi, Amu, bisakah Yue? Mungkin jika mereka saat ini meledak dengan gerakan pamungkas, mereka dapat menukarnya dengan setetes darah dari Pseudo Heavenly Venerate. Tetapi ketika mereka hanya berada di surga ketujuh, itu hanyalah khayalan belaka. Ling Han tersenyum merata, darah dan daging tubuhnya tumbuh kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Alasan mengapa dia keluar dengan sangat buruk sebenarnya sebagian besar karena konflik antara dua teknik penghormatan surgawi di dalam tubuhnya, jadi ini dianggap sebagai cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri. Itu akan pulih dengan sangat cepat. Sekarang, dengan sirkulasi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan bagaimana Ling Han juga memiliki energi partikel void, pemulihannya secara alami sangat cepat. Tuan He, terima kasih atas bimbingannya. Dia mengepalkan kedua tinjunya. Meskipun Ling Han berbicara dengan sangat sopan, He Yufeng merasa wajahnya terbakar. Dia tahu bahwa dia akan menjadi lelucon abadi, disandingkan dengan Ling Han untuk menunjukkan betapa anehnya Ling Han. Mata He Yufeng terbakar amarah, niat membunuh berkobar. Dia akan membunuh Ling Han. Dia pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika orang lain melihat Ling Han di masa depan, mereka akan berbicara tentang pencapaiannya yang luar biasa hari ini, dan kemudian menginjak He Yufeng dengan kasar juga. Itu jelas tidak diperbolehkan. He Yufeng adalah pria yang ditakdirkan untuk menjadi yang mulia surgawi. Bagaimana dia bisa membawa noda seperti itu pada namanya? Mati. He Yufeng meraung marah. Lampu hijau melonjak dari kedua tangannya, dan menekan Ling Han. Ling Han aneh. Tidak hanya dia bentrok dengan Pseudo Heavenly Venerate selama 10 gerakan. Dia bahkan telah melukai yang pertama. Tetapi setelah 10 gerakan, dia juga berada di ujung barisan. Bagaimana dia sekarang bisa memblokir serangan balik penuh dendam dari Pseudo Heavenly Venerate? Namun Ling Han tidak panik sedikit pun, dan hanya melihat ke arah pihak lain dengan tenang. He Yufeng, kamu sudah keterlaluan. Lin Piaosui bergerak, lengannya yang seperti batu giok bergerak dengan ringan, jari-jarinya seperti bunga yang dipetik. Dia tampak seperti tidak menahan panas internal sama sekali, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan luar biasa. Peng, dia dengan mudah mengirim He Yufeng mundur. Meskipun keduanya Pseudo Heavenly Venerates, He Yufeng baru saja naik ke tingkat kultivasi ini, sementara Lin Piaosui mungkin akan naik ke tingkat kultivasi berikutnya. Kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua sangat lebar. He Yufeng mundur 100 langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali pijakannya.
Wajahnya benar-benar merah karena dampak dari pukulan yang disampaikan oleh Lin Piaosui, serta kemarahan. Apakah sangat sulit bagi Pseudo Heavenly Venerate untuk membunuh Seven Heaven yang lemah? Kamu benar-benar ingin menyinggung klan He kami demi bocah ini? He Yufeng menuntut dengan nada mengancam. Mendengar kata-katanya, Du Xi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan He Yufeng mengatakan ini, dia bermaksud menggunakan orang tuanya, He Rong, untuk memberikan tekanan. Mereka semua adalah keajaiban tingkat atas, dan kekuatan mereka sendiri adalah fondasi sejati mereka, dasar sejati untuk kebanggaan dan kepercayaan diri mereka. Namun He Yufeng telah menempatkan orang tuanya di atas meja sekarang. Ini sebenarnya dia mengakui ketidakmampuannya sendiri. Ini secara alami membuat mereka jijik. Segera, mereka menghapus He Yufeng dari daftar orang yang setara dengan mereka. Wajah cantik Lin Piaosui tenang, kulitnya lebih putih dari salju. Seolah-olah tidak ada kehidupan sama sekali baginya. Dia menatap He Yufeng, matanya menunjukkan pandangan yang agak aneh, seolah-olah dipenuhi dengan simpati. Jika kamu tidak ingin meremehkan He Clan kami, segera pergi. He Yufeng menuntut, menunjuk ke pintu. Dasar bocah bodoh. Sebuah suara terdengar perlahan. Kakak laki-laki, anjing hitam besar itu segera melompat. Itu adalah keledai hitam. Keledai hitam berjalan perlahan. Dia mempertahankan postur seperti manusia, kedua kaki depannya menyilang di belakangnya dan perutnya yang bundar terbuka. Penampilannya yang busuk tidak jauh lebih baik dari penampilan anjing hitam besar itu. Salam, Tuan Keledai Surgawi. Semua orang buru-buru membungkuk memberi salam, dan bahkan He Yufeng tidak terkecuali. Chapter 2680. Bersaing dalam ayah. Keledai hitam itu adalah yang mulia surgawi, bukan yang mulia pseudo surgawi. Jadi bagaimana jika He Yufeng lolos dari ikatan peraturan? Aturan yang tidak akan pernah hilang dan yang akan ada selamanya adalah hanya yang kuat yang akan dihormati. Semua orang menundukkan kepala dan memberi hormat kepada keledai hitam itu. Bahkan Lin Piaosui membungkuk sedikit. Paman keledai, paman keledai. Keledai hitam itu berjalan mendekat. Dia menendang He Yufeng, mengirimnya ke tanah. Dia Yufeng sangat marah. Baik atau buruk, dia juga Pseudo Heavenly Venerate, tidak jauh lebih rendah dari keledai hitam, tetapi yang terakhir benar-benar berani mempermalukannya seperti ini. Bocah sialan, aku menyelamatkanmu di sini. Keledai hitam itu merentangkan kakinya untuk menginjak wajah He Yufeng. Jika ayahmu tahu tentang ini, dia mungkin harus mengirimiku bunga untuk berterima kasih padaku. Mulut semua orang berkedut. Keledai ini benar-benar pedas. Dia sudah menginjak orang lain, namun sebenarnya masih menyatakan bahwa ini untuk kebaikannya sendiri. He Yufeng secara alami marah karena amarah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memberitahu ayahnya tentang hal ini. Tidak peduli seberapa baik hubunganmu dengan Zhou Heng, kamu tetap tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Keledai hitam itu mencibir dan mengetukkan kakinya ke kepala He Yufeng. Berat, kamu masih belum menyerah? Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan puas. Anda menggunakan ayah Anda sendiri untuk menekan orang lain. Tetapi apakah Anda tahu siapa ayahnya? Dia bertanya, menunjuk Lin Piaosui. Semua orang tidak bisa menahan telinga mereka untuk mengantisipasi, penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka juga sangat ingin tahu apa latar belakang Lin Piaosui. Untuk berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar tahu asal-usul Pseudo Heavenly Venerate, misteri semacam ini akan menimbulkan rasa ingin tahu yang luar biasa sejak awal. Siapa? He Yufeng bertanya dengan keras kepala. Bersaing dalam ayah dengan orang lain? Kamu benar-benar terlalu naif. Keledai hitam masih menggantung mereka. Hanya setelah leher semua orang direntangkan secara ekstensif, dia akhirnya berkata perlahan, ayah gadis kecil ini bermargalin. Tidak bercanda, semua orang memikirkan ini. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakannya dengan lantang.
dan dia menggunakan nama Xiaoyang, lanjut keledai hitam itu dengan tenang. Lin Xiaoyang, Yang Mulia tingkat ke-6, Tuan Lin Xiaoyang. Kalau begitu itu berarti, bukankah Tuan Lin Luo akan menjadi kakeknya? Klan Lin Luo adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7, dan putranya Lord Lin Xiaoyang adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Kedua muridnya, Tuan Zhou Heng dan Tuan Yang Chu Hao, keduanya adalah Yang Mulia tingkat ke-6 juga. Dia adalah legenda di antara legenda, bersaing di background dengannya. Haha, ini benar-benar lucu. Di seluruh Genesis World, kekuatan apa lagi yang bisa dibandingkan dengan Lin Clan? Mungkin ada beberapa, tapi itu pasti bukan klan He. Beberapa berbisik pelan di antara mereka sendiri, tetapi ada juga yang tidak keberatan. Itu karena mereka juga memiliki penatua tingkat ketiga, tingkat keempat, atau bahkan penatua tingkat kelima surgawi yang mendukung mereka. Apa yang harus mereka takuti jika hanya beberapa kata evaluasi? Pseudo Heavenly Venerate lain telah muncul dari Lin Clan. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, mereka akan memiliki Yang Mulia Surgawi lainnya. Ini hanya putri Tuan Lin Xiaoyang. Saya mendengar bahwa Tuan Lin Luo memiliki seorang putri juga. Meskipun dia lahir bertahun-tahun setelah Lin Xiaoyang, bakat alaminya juga tidak sedikit pun lemah. Mungkin dia juga sudah lama menjadi Yang Mulia Surgawi. Kekuatan klan Lin telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. He Yufeng juga mendengar kata-kata semua orang, dan merasa sangat malu dan marah. Namun dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantah apa yang mereka katakan. Memang, dibandingkan dengan klan Lin, kekuatan lain adalah sampah. Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7, 3 Yang Mulia Surgawi tingkat 6, salah satu dari mereka akan mampu menaklukkan lebih dari setengah dunia kejadian. Jika dia benar-benar menjadi musuh klan Lin, orang tuanya mungkin akan membunuhnya dengan tangannya sendiri, dan kemudian membawa kepalanya sebagai tanda permintaan maaf kepada klan Lin. Bocah bodoh, sekarang apakah kamu tahu bahwa aku menyelamatkanmu? Tanya keledai hitam. He Yufeng harus mengakui bahwa memang mungkin keledai hitam itu telah menyelesaikan bahaya baginya, tetapi menggunakan kukunya untuk menginjak wajahnya jelas merupakan tindakan yang disengaja untuk mempermalukannya. Keledai itu benar-benar mampu mengatakan ini dengan baik dan sopan. Baik, kakak Ling, tolong ikut aku. Ayah ingin bertemu denganmu. Lin Piaosui akhirnya berbicara, menyapa Ling Han. Dia mengabaikan He Yufeng sepenuhnya. Mungkin Pseudo Heavenly Venerate belaka bahkan tidak layak baginya untuk mengatakan beberapa kata lagi sejauh yang dia ketahui. He Yufeng menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Pengabaian semacam ini membuatnya merasa lebih buruk daripada keledai hitam yang mempermalukannya. Namun, dia tidak berani membenci Lin Piaosui sama sekali. Klan Lin adalah kekuatan kolosal yang pasti tidak bisa dia anggap enteng. Oleh karena itu, dia memindahkan semua kebencian dan amarahnya ke Ling Han. Ini adalah pelaku sebenarnya. He Yufeng bertekad untuk membunuh Ling Han. Ling Han pertama-tama mengangguk pada Lin Piaosui, lalu melihat ke arah He Yufeng, dan berkata, Tuan He, apa yang telah Anda berikan kepada saya hari ini, saya akan mengingatnya dengan baik. Di masa depan, saya pasti akan membalas Anda. Ini tentu saja bukan membalas kebaikan, tetapi membalas dendam. Surga ke-7 belaka, He Yufeng mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia tentu saja tidak mau repot-repot berdebat dengan Ling Han. Jika Pseudo Heavenly Venerate masih harus berdebat, itu akan terlalu merendahkan dirinya. Dia hanya berpunuk, dan berkata, jika aku pernah melihatmu lagi, itu akan menjadi saat kematianmu. Ling Han terus mengucapkan terima kasih kepada dua raja surgawi dari klan Wang, dan baru kemudian dia keluar dari tempat tinggal dengan anjing hitam besar. Datang, Lin Piaosui memimpin jalan, membawa Ling Han dan anjing hitam besar itu menuju kendaraannya. Yang mengejutkan, itu adalah kereta yang ditarik oleh lembu kuning yang terbuat dari logam surgawi. Ling Han dan anjing hitam besar itu bertukar pandang,
dan keduanya mengucapkan terima kasih atas keberuntungan mereka. Syukurlah, mereka tidak benar-benar pergi untuk melumpuhkan pemiliknya secara diam-diam. Kalau tidak, mereka akan menabrak pelat baja, dan mungkin akan dihancurkan sekarang. Keledai senior, apakah masalah makam Raja Surgawi sudah diselesaikan? Ling Han bertanya pada keledai hitam itu. Hari-hari ini, Ling Han akan berkultivasi dalam pengasingan, atau dia akan meramu pil alkimia. Dia belum bertemu dengan keledai hitam itu. Keledai hitam menggelengkan kepalanya. Bocah itu kabur dengan sangat cepat. Ketika Zhou Heng tiba, tempat itu sudah benar-benar kosong. Siapa yang tahu kemana mereka semua lari? Ling Han mengerutkan kening. Ini benar-benar bahaya yang mengintai. Proses untuk maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tier telah terhenti. Ini pasti akan berdampak serius. Namun, bahkan jika itu hanya Raja Surgawi ke-9, dengan begitu banyak dari mereka muncul pada saat yang sama, kehancuran yang dapat mereka timbulkan juga akan sangat menakutkan. Bahkan jika langit menimpa kita, akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk menahannya. Istirahatkan saja kekhawatiran Anda dan fokus pada kultivasi. Yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, kata keledai hitam itu. Ling Han mengangguk. Kali ini, He Yufeng telah menggunakan kekuatannya sebagai Pseudo Heavenly Venerate untuk menggertak Ling Han, jadi yang terakhir itu marah. Tetapi itu juga mengisinya dengan semangat juang pada saat yang sama. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Keledai hitam itu pergi, dan Ling Han serta anjing hitam besar itu naik ke kereta. Bidadari Lin, mendengar kata-katamu, ayahmu ingin membantuku meningkatkan tingkat kultivasiku. Ling Han bertanya, benar. Lin Piaosui mengangguk. Lalu, bisakah aku membawa beberapa orang lagi bersamaku? Ling Han segera mulai menawar. Siapa Lin Xiaoyang? Putra dari Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7, dan dia sendiri juga adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Ketika sosok perkasa seperti ini mengatakan bahwa dia ingin membantu Ling Han memajukan tingkat kultivasinya, itu jelas bukan hanya lelucon. Peluang bagus tentu saja tidak bisa dilewatkan. Lin Piaosui terkejut, dan setelah terkejut sesaat, dia berkata, kamu boleh, tapi tidak semua orang bisa mentolerir pelatihan semacam ini. Mari kita coba. Ling Han mengundang Kaisar Hujan. Dia secara alami tidak bisa meninggalkan saudaranya dari ini. Kemudian, dia juga membawa Empress dan Bewitching Maiden Rou bersamanya. Mereka adalah istrinya. Selain itu, anjing hitam besar secara alami tidak akan melewatkan manfaat tersebut. Dengan demikian, 4 orang dan 1 anjing semua naik kereta Lin Piaosui, berangkat ke Lin Clan. Dalam perjalanan ke sana, karena mereka memiliki waktu luang, Ling Han mau tidak mau bertanya, Bidadari Lin belum mendaftar ke Akademi Bela Diri. Tidak, meskipun Lin Piaosui memiliki latar belakang yang sangat kuat, dia tidak mengudara sama sekali. Selembut air, dia menjawab, sebenarnya, keturunan dari klan yang benar-benar hebat tidak akan mendaftar ke Akademi Bela Diri. Ketika mereka telah dilatih sampai batas tertentu dalam klan, mereka akan dikirim ke pertempuran di Realm Battlefield. Selama mereka bisa bertahan, prospek masa depan mereka juga akan cukup bagus. Sama seperti dia, Ling Han tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Dia telah mendengar banyak hal tentang Realm Battlefield. Tiba-tiba, dia benar-benar ingin melihat ke sana. Bersambung ke chapter 2681. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.